A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, esensi yang maha kuasa, maha pencipta, yang mengetahui segala apapun yang tersembunyi. Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang telah mengutus manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna mengajarkan dunia bahwa penyesatan yang terjadi di atas muka bumi ini adalah sesuatu yang harus kemudian diterangkan dan dijelaskan, bahwa penyesatan itu berbungkus sebuah pengajaran yang menjanjikan keselamatan, namun hasilnya adalah kebinasaan. Sebuah kerangka berfikir yang dibangun di atas dinul Islam, bahwa dosa yang dilakukan oleh manusia haruslah dipertanggungjawabkan oleh si pelaku dengan mengikuti instruksi dari pencipta, entah itu dengan berkurban hewan, entah itu dengan memberikan infak sedekah, ataupun dengan bertaubat. Sekaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat mulia untuk memuliakan Nabiullah Isa alaihi salam yang difitnah dalam menjadi manusia yang tadinya adalah Tuhan langit dan bumi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita yang berakal sehat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Keadaan demi keadaan umat manusia keturunan Adam di atas muka bumi ini, karena mereka ingin menghalalkan segala apa yang diingini oleh tubuhnya. Mereka ingin menghalalkan segala apa yang diingini oleh nafsunya, syahwat, sehingga ia membuat sebuah pengajaran yang justru bertentangan dengan ajaran para nabi. Di hadapan mereka yang telah menjadikan ciptaan Tuhan sebagai sembahan, sembahan ini kemudian ditanyai oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan mereka manusia ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Maka Al-Quran menjelaskan, Nabi mulia ini mengatakan tidak. Aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Artinya bahwa ketika ada fitnah besar di bumi, bahwa Tuhan turun ke bumi untuk menghapuskan dosa manusia, maka Al-Quran datang menjelaskan itu adalah satu keadaan yang tidak benar. Oleh karena itu, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa apa yang mereka sangkakan terhadap pencipta itu adalah sesuatu yang tiada benarnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu patutlah kiranya kita sebagai umat Islam untuk berebutan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan senantiasa kita bersyalawat kepada beliau sepanjang hari, sepanjang malam.
agar kiranya kelak kita mendapatkan syafaat. Baik teman-teman sekalian, malam ini kembali kami mengajak saudara-saudara non-muslim untuk membahas tema kita ini terkait Injil palsu dan juga terkait dengan Yesus palsu. Ini masih pertanyaan, apakah Injil itu memang ada yang dipalsukan? Ataukah Yesus itu memang ada 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya? Sahabat bangsa, barakallahu fiik. Begitu juga teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendukung kita. Baik teman-teman non-muslim, akan permintaan kita langsung masuk tema, kita diskusi. Yang di YouTube aman kan? Teman-teman YouTube nggak ada masalah kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang? Enggak Islam bang. Iya. Bang Juma. Siap. Bang. Iya. Ada nih pertanyaan loh bang. Mana? Ya kalau bisa, minta tolong lah bang, jawab lah ya kan. Gimana bang? Gini bang, ada kawan nanya itu kan, tanyanya Islam nggak kau, katanya kan. Islam, gue bilang. Taunya kau ini masa apa? Itu yang nggak bisa ku jawab bang. Kenapa? Masa, katanya bang. Tolonglah bang Juma. Masa katanya bang. Masa apa? Ini masa apa katanya bang? Maksudnya akhir zaman, ini masa apa gitu? Masa kejayaan Islam. Iya, maksudnya ini katanya akhir zaman. Kalau kau Islam, kau ngerti ini masa apa? Ah, itulah yang makanya ku tanya lah sama Bang Juma. Iya, memang zamannya sekarang adalah akhir zaman, karena nggak ada lagi zaman setelah zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad adalah zaman yang terakhir, nggak ada lagi zaman-zaman Nabi berikutnya, itu nggak ada. Zaman Nabi Muhammad adalah zaman akhir. Dulu ada zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, sekarang ini zamannya Nabi Muhammad, zaman akhir, karena beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia penutup para nabi. Tidak ada lagi masa kenabian setelah beliau. Begitu abang. Jadi begitu abang. Ini Bang Juma, sedikit lagi bang ya. Ini bang, dia kan kata dia, sempatlah dia bilang juga bang, masa Rasul katanya 14 kurun. Setelah itu ada masa lagi. Nah makanya itulah bang, masa siapa gitu loh bang. Apa memang nggak ada lagi nabi atau habis setelah Rasul? Nggak ada lagi nabi. Iman kami sebagai muslim itu, beliau adalah penutup nabi, penutup para rasul. Kalau untuk Imam Mahdi gimana itu Bang Juma? Beliau bukan nabi sebagai penutup, bukan juga rasul penutup. Terus untuk di dunia ataupun di apa, dia sebagai apa gitu Bang Juma? Ya makanya kami orang awam ini nanya sama Bang Juma lah yang mengerti. Apa tujuannya dipertanyakan hal seperti itu? Fungsinya apa coba? Fungsinya ya inilah tadi Bang Juma, kita mau nanya ke siapa lah coba. Abang iya, kan mengerti maksudnya untuk apa itu ditanyakan? Iya, bisa untuk pribadi, bisa untuk tujuannya keluarga, apa? Kalau ya tujuannya kan kita Islam. Kalau memang nggak perlu ya makanya ya udah Bang Juma. Cuci piring sana, cuci piring. Cuci piring aja dulu. Terlalu tinggi ilmunya. Kajian-kajian bisa ngaji baca Quran enggak? Terlalu hebat kali. Terlalu tinggi kajiannya. Belum tentu juga sholat.
Halo, semangat malam. Semangat malam, semangat pagi, semangat terus Bang Juma. Iya, Katolik Protestan abang. Protestan Bang. Silakan buka kamera. Lagi buka baju Bang. Ya nggak apa-apa lah, tinggal pakai baju. Kalau memang mau diskusi, tapi kalau cuman mau nyimak aja, ya biarkan yang lain bang. Nanu sebentar aja Bang, bentar. Rindu suaranya Bang Juma. Wis mantap kali bang. Silakan. Kalau mau diskusi abangku, buka kamera. Kalau tidak, biar nyimak di bawah. Kasih ruang sama teman kita Kristen yang lain. Gimana? Satu kata aja Bang Juma. Ya. Oke. Indonesia adalah milik seluruh Nusantara. Mari kita berdiskusi untuk kemajuan pribadi dan kemajuan bangsa, terutama di sekitar kita. Itu aja pesan saya Bang. Makasih Bang. Oke, makasih. Luar biasa pesannya bang ini. Sangat bijaksana dan sangat arif. Silakan saudara non-muslim yang lain ajukan permintaan. Saudara muslim kalau mau bertanya tentang hal yang prinsip di DM atau belajar sama pakarnya Ustadz. Oke, teman-teman, tanya pada yang paham ilmunya ya. Kalau saya cuman seorang kristolog, perbandingan agama aja. Kalau mau mendalami yang lebih dalam lagi, ada memang ustadznya, ada gurunya. Saya hanya bisa memahami materi-materi perbandingan saja. Sedangkan yang Anda pertanyakan itu materi yang harusnya internal aja dibahas. Begitu. Kita cari ya teman-teman, sabar ya. Mana? Janganlah kamu percayai. Waduh, datang lagi nih kawan ini nih. Yang mananya? Yang kayak mana bro? Iya. Kayak mana debat lagi kita seputar Alkitab? Oh, boleh kalau memang Oke, karena masih sanggup. sebenarnya aku tadi masih saudara, masih mengajar Alkitab, tapi nggak apa-apa lah, karena kita kan CS. Oke, baik, kawan-kawan, sudah datang lagi si Juma, sepertinya akan kita bal-bali lagi. Oke, gini Bang Juma, biar jangan salah paham kan begitu. Banyak yang bertanya sama aku, gitu ya. Anak Batak, kenapa Bang Juma selalu pakai masker katanya? Jawab dulu, jawab. Apa alasannya? Jawab dulu. Ya itu ciri khas saja, ciri khas. Ciri khas. Jadi udah kawan-kawannya ciri khas, itulah jawabnya. Iya. Oke. Baik. Kita panaskan dulu akun kita sebentar. Kita panaskan dulu ya. Aku pun senang ya, aku dapat konten gitu. Senangnya aku. Biar ku siapkan dulu segala sesuatu kita. Selalu kawan-kawan, anggap aja ini hiburan. Nanti dipenjarakan lagi namanya. Enggak, aku membahas agama Kristen aja ya.
Apa suara apa itu? Hah? Suara apa itu? Tempeleng angin atau apa? Kipas bang. Iya. Bang, pulang kan ya. Ribut kali rupanya. Kelihatan kali rupanya. Enggak juga sih, cuman kayak bising. Oh, tunggu ya. Ya, sambil kita nunggu yang lain ya, teman-teman ya. Ternyata masih Satu dua. Ternyata masih penasaran. Halo kawan-kawan, tap layar dulu semua Satu kawan-kawan. dua, tes mic. Tap layar, posting ulang semua. Tap layar, Satu dua, posting tes ulang. mic. Gimana? Oke. Tap layar, posting ulang kawan-kawan. Jelaskan lanjut yang tadi itu Abi. Iya, nantilah itu bang, karena ada tamu kita ya. Hati-hatilah ya Abi, siap. Lai AB satu arah, iya kawan-kawan ya. Oke. Sebentar, kita habiskan lah ini. Sebenarnya cuma lebih bagusnya kita berdebat daripada kau berdebat dengan orang-orang lain, tapi itu hakmu ya, hakmu sendiri itu. Tapi ya sudahlah. Sedikit lagi kawan-kawan ya, sedikit waktu lagi. Kita tiktokan aja gimana? Nggak tertib. DNA-mu dari dulu mana pernah tertib Juma? Dari dulu kan mana pernah tertib kalau tiktokan? TikTok aja, TikTok. Nggak pernah tertib kau. Mana pernah kau kasih kawanmu ngomong kalau tiktok? Coba lah. Namanya tiktokan itu begitu. Siapa yang kemudian bernarasi sesuai dengan materi, ya itulah yang sebenarnya. Sampai kawanmu pun nggak kau kasih ngomong gitu ya. Oh enggak dong, kan materi Udah pakai ada. timer saja, pakai timer saja. Pakai timer. Kelamaan. Bukan kelamaan, justru kalau bagiku waktu itu terlalu sedikit ya, enggak cukup. Kalau debat offline kan dia 15 menit ya, 15 menit presentasi, 20 menit explain. Artinya udah lebih bagus pakai timer saja lah. Pakai timer seperti ini. Oke lah kalau gitu silakan. Bentar, sedikit waktu lagi sahur dulu. Siapkan dulu peralatanmu. Iya. Kayak mana? Siapa yang duluan? Dia nanti penutup kan? Iya, asal jangan kayak kemarin pas kau langsung gimana kabur. Nggak ada jadinya closing. Tipe kunya kabur, kau dari dulu tanya. Tipe kunya kabur. Udah 2 kali kan. Ampun ya. Alasan jaringan lah segala macam lah. Kenapa bisa Moderator gini cuma. Moderatormu berapa orang sih? gitu? Kok moderator? Nggak ada hubungannya. Enggak, aku mau tanya. Kau punya moderator berapa orang? Kau tanya dulu satu-satu. Mana mungkin kalau jaringan, saudaraku, dengarkan aku. Kalau jaringan, light-nya itu mati. Ini tidak. Macet aku sempat, lalu masih hidup light-nya. Berarti kau punya moderator itu. Bukan, nggak bisa pakai moderator kok campur. Nggak ada campur tangan orang kalau yang kayak gitu. Gak tau lah kalau gitu. Aku pun bingung. Ya udah langsung cepat. Oke, baik. Oke, sekarang kau duluan ya. Iya. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di awal pertemuan kita pada malam hari ini,
ada anak Batak sebagai pemanasan aja dulu, sambil teman-teman bikin kopi ya. Nggak lama kok ini, kita cuman ya sebentar aja, karena saya yakin beliau tidak akan sanggup untuk mengimbangi narasi yang kita bangun terkait dengan apa yang saya akan jelaskan. Jadi gini, Yesus itu penyampai firman. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia sampaikan kepada kaumnya Bani Israel itu diterimanya dari Tuhannya. Sedangkan Paulus pun pernah menarasikan kepada pengikutnya di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Dia katakan gini, kamu sabar aja. Jika seorang datang memberitakan kepadamu tentang Yesus lain dan juga tentang Injil lain yang diberitakan kepada kamu, atau memberikan kepada kamu roh lain. Jadi ada 3 hal yang Paulus kemudian tekankan, bahwasanya itu ada kemungkinan besar, indikasi yang kuat bahwasanya Paulus mengakui adanya Yesus lain di luar daripada Yesus yang ia beritakan. Paulus juga tahu ada Injil lain di luar yang ia beritakan. Bahkan Paulus tahu kalau ada roh lain yang kemudian Paulus beritakan. Nah, ini diterangkan oleh Paulus itu sendiri. Ada Yesus lain, ada Injil lain, ada pula roh lain. Dan memang antara ajaran Yesus, ajaran Paulus itu bertentangan, baik dari aspek Yesusnya sendiri, aspek Injilnya sendiri, maupun aspek roh yang dikebarkan oleh Yesus sebagai roh kebenaran. Nah, Paulus mengatakan, sebab kamu sabar saja jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang aku beritakan, atau memberitakan kepada kalian roh yang lain daripada yang aku beritakan. Paulus minta murid-muridnya itu bersabar. Kemudian di data yang lain dia mengatakan, Galatia 1:18, jika ada yang memberitakan Injil lain kepadamu, maka terkutuklah dia. Artinya Paulus tahu ada indikasi kuat bahwa di luar daripada pemberitaan yang ia beritakan itu lain daripada yang ada. Nah, memang Yesus memberitakan Injil juga. Paulus juga mengaku memberitakan Injil kepada kaumnya. Lalu data yang ada di dalam 2 Korintus 11 tadi, tepatnya di data 17-nya, ia sendiri mengatakan bahwa apa yang dia beritakan, dia mengatakannya bukan berdasarkan atas firman Tuhan. Sedangkan Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, melainkan apa yang dikatakan itulah yang diberitakan kepada muridnya. Kalau Paulus berbeda lagi. Paulus mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu bukan firman Tuhan. Jadi antara Yesus yang berkata atas nama Tuhan, yang mengatakan firman Tuhan, Paulus memberitakan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Tetapi Paulus mengklaim kalau ada di luar dari perkataan yang bukan firman Tuhan yang saya sampaikan ini Injil lain yang diberitakan, maka terkutuklah. Berarti perkataan Yesus yang berasal dari Tuhan itu terkutuk. Sedangkan perkataan Paulus yang bukan berasal dari Tuhan tapi dari dirinya sendiri, itu yang tidak terkutuk. Nah, yang mana yang diterima oleh saudara kami Kristen hari ini? Perkataan Paulus, perkataan yang bukan firman Tuhan, perkataan yang bukan firman Tuhan. Nah, sedangkan Yesusnya mengajarkan perkataan yang diterima dari Tuhan. Tidak ada perkataan Yesus yang bukan dari firman Tuhan. Makanya di dalam Markus 1 nomor 14 dikatakan bahwa sesudah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah, Injil Tuhan. Nah, begitu saudaraku. Jadi saya hanya ingin mengetahui dari Anda Injil lain yang dimaksud Paulus di sini, Injil yang mana? Karena Injilnya Paulus Injil yang bukan dari firman Tuhan. Sedangkan Yesus Injilnya adalah Injil Tuhan, Injil Allah katanya. Demikian.
Jadi ada 5 item ya kawan-kawan ya, yang harus aku bantah. Jadi kawan-kawan tolong simak dan jangan lupa kawan-kawan untuk tap layar supaya jangan gelap nanti gambarku ya. Baik. Yang pertama, Yesus penyampai firman. Kau berpatokan terus ketika Yesus menjadi manusia. Benar, Yesus penyampai firman waktu dia menjadi manusia. Tapi sekarang dia kan bukan manusia lagi, saudaraku. Sekarang Yesus sudah di surga sebagai Allah satu-satunya, tempatnya semula sebelum dia datang ke dunia. Jadi mau sampai kapan kau berkutat di dalam kemanusiaan Yesus? Orang Kristen sudah mengimani Yesus di surga, nah kau masih mengimani Yesus di dunia. Itulah ketertinggalanmu dan keterbelakanganmu. Paham ya? Jadi Yesus penyampai firman. Benar, ketika dia datang ke dunia dia adalah penyampai firman. Tetapi sekarang dia sudah di surga, dia tidak penyampai firman lagi. Itu. Yang kedua, Yesus yang lain. Itulah Yesus yang diserupakannya itu. Di agama siapanya itu kurang ngerti aku. Karena ada itu yang diserupakan. Itulah itu Yesus yang lain itu. Nah makanya kitab suci telah memberitahukan kepada kita sebenarnya dari Alkitab ini bahwa akan ada Yesus yang lain yang diserupakan. Kalau di dalam Alkitab tidak ada yang diserupakan. Nggak tahu aku di agama siapa itu ada yang diserupakan itu. Itulah Yesus yang lain. Seperti itu saudaraku. Yang ketiga, Injil yang lain sama. Yesus yang lain akan memberitakan Injil yang lain. Tidak mungkin Yesus yang di atas kayu salib itu memberitakan Injil yang lain, karena hari keempat Injil sinoptik yang ditulis oleh murid-muridnya sendiri. Yesus yang lain itulah, Yesus yang diserupakan itulah yang membawa Injil yang lain itu. 4, roh lain. Makanya aku bilang saudaraku, tidak semua roh itu kudus. Kalau kawan-kawan teliti membaca kitab suci, ini dia ya. Aku tunjukkan dulu datanya kawan-kawan. Sebenarnya aku hafal mati ini, tapi kawan-kawan nanti bilang asumsi sianak Batak, asumsi sianak Batak. Ini dia. Inilah roh yang lain itu. Memang dia seakan-akan suci, roh itu suci kawan-kawan ya. Nah, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Baru tadi ini kuajarkan di komalku ini, bahwa ketika iblis itu menyamar menjadi malaikat terang, itulah roh yang lain itu. Maka hati-hati kalian. Sebelum kamu percaya ini malaikat Tuhan, cek dulu, benar dia tidak malaikat Tuhan. Apakah benar dia malaikat Tuhan? Takutnya dia iblis yang menyamar menjadi malaikat Tuhan. Selalu tahu. Selalu. Sebentar bang, sebentar dulu ya, sabar dulu bang. Coba tuturunkan dulu abang sebentar ya, nanti gabung lagi ya. Karena aku kena report bang, nanti aku kena report, nggak enak. Nanti seakan-akan aku yang kabar segala macam ya. Tuturunkan dulu. Kena report aku kawan-kawan ya. Sebentar, aku turunkan dulu dia. Ketiga kalinya teman-teman. Ini ketiga kalinya. Selalu aja begitu. Kenapa ya? Allahu Akbar. Dia pula yang tidak bisa. Alasannya begitu dan begono. Gimana dong? Kita coba senggol Mika Cerot. 4 menit Mika Cerot menunggu teman-teman. Semoga dia mau mengangkat kita. Sudah 2 malam kita add beliau, tapi beliau nggak mau ACC permintaan kita. Oke.
Bagaimana teman-teman, kita lanjut sama anak katak ini atau gimana? Aku juga capek, bosan 4 menit ngomong terus. Gimana menurut saudara? Gimana, kita lanjut atau gimana? Ganti? Enggak usah, lanjut. Jangan lanjut bang, yang lain. Oke, baik. Nggak ada juga ilmunya kan, muter-muter kita dibuat. Saya maunya ngobatin ngantuk, malah jadi ngantuk dibuatnya. Tapi yang muslim jangan naik dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Gimana dong? Mana nih orang-orang nih? Teman-teman, beliau ngundang kita, gimana? Kita terima atau jangan? Kita terima atau jangan, teman-teman? Beliau ngundang, tuh ngundang lagi. Mikano saya sudah undang. Oh, tidak usah. Oke, baik. Baiklah kalau begitu. Cari yang lain berarti ya. Malas teman-teman, malas. Jangan, katanya jangan. Bosan. Iya, oke. 4 kali sudah ngundang. Narasinya itu terus kawan-kawan. Malah tadi saya berbicara kitabnya 2 Korintus 11 nomor 4, di mana Paulus mengatakan, datang kepada kamu pemberitaan. Datang kepada kamu berarti kan, kalau datang kepada kamu kan artinya gini teman-teman, Yesus lain itu datang kepada murid Yesus, murid Paulus atau pengikut Paulus pada masa itu. Tapi dia mencoba untuk melintir kepada Nabi Muhammad. Berarti dia kurang sehat, kurang belajar dia teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan. Baik bang, silakan buka kameranya. Silakan. Ayo, abang-abang. Oh, ini bang, saya mau nanya ini. Di sini tema kamu di sini Injil palsu, Yesus palsu. Ini maksudnya apa ini? Paulus mengatakan ada Injil lain dan ada Yesus lain selain yang Paulus beritakan. Dalilnya mana? Ada dalilnya di situ? Ada 2 Korintus 11 nomor 4. Mana? Coba tunjukkan. Dibaca aja bang, dibaca. Di 2 Korintus 11 nomor 4, kamu sabar aja bila mana ada orang yang datang memberitakan tentang Injil lain atau memberitakan tentang Yesus lain. Itu kamu harus sabar kalau memang ada yang datang memberitakan Yesus lain daripada yang telah diberitakan. Nah, itu merujuk ke nabi-nabi palsu. Tahu nggak itu? Ya, mana tahu yang datang kepada Paulus inilah yang palsu. Artinya, kalau nabi-nabi palsu itu dia mati terbunuh, kena tombak, itulah nabi yang asli. Tapi kalau nabi yang palsu, dia akan diracun. Nabi Muhammad diracun nggak? Diracun, tapi dia mati bukan karena diracun. Tidak sama seperti yang saya. Beliau nggak mati diracun.
Yang mati diracun itu yang Yesusnya Paulus yang mati diracun. Yohanes Di mana ada 19. dalilnya itu? Tapi Ya. kalau Muhammad itu memang ada ayatnya Di mana? bahwa Nabi Muhammad itu akan mati diracun. Semua nabi akan mati ditombak dan terbunuh. Tapi kalau nabi palsu dia akan diracun. Berarti yang mati disalib dong. Yang mati disalib itu kan mati karena keracunan. Gak Dia ada keracunan. nabinya mati. Keracunan apa itu? Keracunan anggur asam. Justru si Muhammad itulah yang jadi palsu karena ada ayatnya di Alkitab bahwa Nabi akan mati terbunuh dan ditombak. Tapi Nabi palsu dia akan diracun oleh orang Israel atau Yahudi, ya kan? Berarti Yesus dong. Kan Yesus. Yesus, kamu itu jangan membalikan fakta. Yohanes 19 nomor 30. Beliau minum anggur lalu mati. Berarti dia keracunan anggur asam. Baca dalilnya. Yohanes Nggak ada dalilnya 19. seperti itu. Nggak ada Yohanes dalilnya 19. Yohanes 19 nomor 30. Jangan asap-asap, nanti kena pelanggaran, kena PL nanti. Begitu bang. Jadi yang kau sembah itu, saudara sembah itu bukan mati karena disalib, tetapi mati karena diracun. Yang anda sembah. Dari mana dalilnya? Kok bisa kamu bicara seperti itu? Matius, aku bilang sama anda, Yohanes 19 nomor 30. Saya kan udah ngomong sama anda. Masa saya harus ulang-ulang? Di situ jelas dikatakan. Kamu itu Kan begitu dalilnya. memelesetkan ayat-ayat gitu. Kok melesetkan? Lu kok saya jadi penghujat? Anda yang Ya, iyalah. menuduh, Anda menuduh Nabi saya. Mana Iya. dalilnya? Mana dalilnya? Ada Nabi saya dalilnya, mati. ada Ya dalilnya. ada. Tunjukkan. Sebutkan di mana? Sebutkan. Saya tonton live seperti itu kayak XTV sama anak bapak. Iya. Saya tonton bahwa Mana? itu memang Sebutkan. ada ayat yang sudah dibacakan mereka. Sebutkan. Anda sebutkan aja. Kalau saya kan kusebutkan. Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur asam lalu mati. Keracunan dia. Keracunan Justru Nabi anggur. Muhammad itulah yang jadi keracunan oleh orang Dalil. Yahudi. Saya minta Itu. dalil, tidak ada dalil. Ada dalilnya. Nah, ada, Dan tapi tidak bisa mempunyai- ditunjukkan. dan Kalau mempunyai saya bisa di kutunjukkan. istri 13 Yohanes orang. 19 Dia mempunyai nomor istri 30. orang dan satu Yohanes 19 di bawah umur. nomor 30. Nah. Sekarang mana dalilnya? Nabi Muhammad mati diracun, dalilnya di mana? Nggak ada. Berarti Anda fitnah. Dibodoh-bodohi sama Nggak ada dalil. Berarti teman kamu nggak kalian paham sendiri. Al-Quran kamu itu nggak paham. Ya sudah, Al-Quran kamu tunjukkan itu nggak mana. paham kamu itu. Mana Kamu dalilnya? itu Tunjukkan. Jangan mempelajari agama orang lain sedangkan Ya, mana dalilnya? Al-Quran kamu aja belum paham kamu. Justru kamu yang harus mengerti tentang itu. Kamu menuduh Nabi Muhammad mati diracun, tidak ada dalil. Sedangkan yang ada dalilnya dalilnya Tuhanmu mana? Sedangkan saya tunjukkan dalil. Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur asam, lalu katanya sudah selesai, maka matilah dia. Innalillahi. Benar-benar kamu itu sebenarnya kamu itu anjing, kamu itu penghujat, kamu itu anjing, bangsat. Saya baca dalil. Kamu itu penghujat, anjing kamu, bangsat. Saya baca kamu. dalil. Aneh kamu. Yohanes 19 nomor Anjing kamu itu. 30. Jangan Dia menghujat kamu. minum anggur asam, Kamu itu lalu makan dari TikTok ini. berkata, sudah Dari selesai, kamu anjing. maka Monyet kamu, matilah bangsat. Yesus.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Agama kamu aja nggak pernah kau belajarin anjing. Tuhan mati, Tuhanmu mati, minum racun. Kamu itu hanya Itulah yang kau tuduh. penggugat semua. Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur asam, lalu dia berkata, sudah selesai, maka matilah Yesus. Bangsat kamu, penggugat kamu. Bangsat. Giliran saya kasih data, kamu marah. Kau nuduh nabiku mati diracun, tak ada Tidak data. ada datanya seperti itu. Tidak ada Yohanes datanya seperti itu, 19 nomor 30. Monyet kamu. Yesus minum anggur asam lalu mati, matilah dia. Itu fakta dalil. Sudah kutunjukkan samamu, udah 4 kali pun. Ma, tunjukkan Kunyatakan anjing. lagi. Kenapa kau emosi? Kau menyembah orang yang mati Kalau keracunan kamu di berani, atas coba tiang buka saleh. masker kamu anjing. Buka masker kamu kalau kamu berani, anjing kamu. Kenapa kau marah? Jangan kau emosi, itu dalilnya. Yohanes 19 nomor 30. Dalilnya ada. Jangan emosi kawan, santai aja. Kau yang menuduh nabiku membabi buta, giliran saya kasih data, Tuhan yang kau sembah itu mati keracunan anggur asam, kau ngamuk. Ngamuk dia teman-teman. Aduh, parah. Kita pula yang dimarahi. Kita pula yang mau dimakan sama dia. Cih, ada gift bentuk love. Bang Zuma. Cih, keren kali TikTok. Ay, mantap lah. Keren. Thank you teman-teman. Kelihatannya TikTok sudah mulai membaik. Udah mulai bersahabat sama kita. Masya Allah. Abang Syah, sahabat-sahabat yang lain, syukran. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam juga. Katolik, Kristen Bang. Kristen. Gini, Bang. Buka kameranya abang. Kita diskusi, silakan. Kalau kayak aku bilang nggak bisa, kira-kira bagaimana ya Bang? Apa itu? Maksudnya kameranya Bang. Bisa Soalnya- dong, kan ketahuan di sini abangku ini. Dia meluncur, tak, tinggal buka di sana. Iya Bang, tapi aku nggak mau buka Bang. Hah? Aku Gimana? Maksudnya aku nggak mau buka Bang. Syarat diskusinya gitu, saudaraku. Di sini kita itu harus buka. Gini Bang, enggak, aku cuma mau tanya aja Bang. Soalnya kan aku juga kayak ingin membuat begitu kan. Cuman aku mau tanya dulu aja kan Bang. Boleh kan? Moderator pasti turunkan, yakin deh. Padahal saya pun ingin diskusi dengan abang ini. Ayo, buka kamera, kita diskusi. Abang pakai masker ke. Silakan. Oke, siap abangku. Siap. Aduh, sabar ya. Iya. Baik, bisa pinjam HP sebentar, Leko Bang. Ya Mas. Kan alay aku namanya bisa butuh data toh. HP sebentar. Karena kan gini Bang. Now. Audio di sana tahu baik itu baik. Hai, kita diskusi teh Om. Diskusi gue mimpi mau nih. Mau cepat, biar kita diskusi teh. Tunggu ya Bang, soalnya kami di Siap. sini lagi ramai jadi Iya, nggak apa-apa. pindah dulu tempat. Iya, boleh. Pindah tempat yang agak sepi. Hah? Ini tes me? Milk biskuit ya. Iya, ayo kan iya. Baik sih dong kan. Aduh.
Repot kali ya. Ih, kumis begini. Bentar ya bang, cepat aja, nggak lama lagi. Oke. Nah, ini. Nah, begini caranya. Baik. Kopi ya, San? Baik, Thomas. Sabar teman-teman, sabar. 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 Halo. Halo. Hai. Masolang generasi. Ada yang keren namanya teman-teman. Nih, Moses. Hilang dia teman-teman. Ayo saudara-saudara non-muslim, jangan segan diskusi itu. Jangan segan. Kalian anak-anak Tuhan kan? Masa anak Tuhan menyampaikan kebenaran dari agamanya ini? Ayo. Halo, semangat malam. Semangat malam, Abang. Halo. Halo. Abang semangat malam. Ada onde-onde kah? Halo. 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 Cek. Udah turun. Bang, kalau mentalnya belum kuat, jangan naik di Komal Dialog seperti ini ya. Dibawa aja, tap-tap layar gitu. Karena yang naik di Komal seperti ini tuh harus yang punya ilmu karena mewakili agamanya. Kasihan yang lain yang sedang nyimak gitu. Halo, dari Katolik Abang. Kebetulan Islam bang. Oke, kita cari yang non Muslim Abang ya. Oh iya. Nggak boleh pertanyaan yang lain bang? Kita diskusi dengan non Muslim. Oh iya bang, lanjut ya bang. Iya, makasih Abangku, makasih. Sorry ya, sorry. Komal saya ini, saya memang orangnya diskusinya untuk non Muslim Bang. Jadi kalau Muslim itu bukan saya. Sekali lagi saya bukan pakar ilmu Islam. Saya hanya perbandingan agama Islam Kristen aja. Karena kalau pemahaman Kristen itu kan mudah dipahami teman-teman. Tidak mesti sekolah tinggi-tinggi. Yang penting bisa membaca gitu. Sedangkan kalau ilmu Islam itu Masya Allah, itu sulit untuk orang awam seperti saya ini menjelaskan tentang Islam. Saya mengimani, tapi untuk menjelaskan saya belum mampu. Saya awam kalau Islam. Halo, semangat malam. Saudara Rifai. Halo, Saudara Rifai. Minta diblokir kah? Oke lah kalau begitu. Halo Saudara Gora. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Gurunda, korban Waalaikumsalam terkam buaya di Mamuju Tengah, Topoyo, tepatnya Topoyo. Mohon doanya Gurunda. Siapa yang diterkam?
Anak usia 10 tahun Gurunda. Mohon doanya. Lagi rame live-nya tuh Bu Gurunda. Oh iya, semoga ya keluarganya dikuatkan. Ya, hati-hati aja di sana bang. Itu saja Gurunda. Ya, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman non Muslim, silakan naik di sini. Ini saudara Olan ini diturunkan ya. Halo, semangat malam. Katolik Protestan abang. Saya Katolik. Boleh buka kamera silakan. Itu beli anak tuh. Silakan bang. Ayo. Dah. Saya lagi di tempat gelap ini bro. Jadi gimana kita diharuskan buka kamera di sini abang? Injil palsu, Yesus palsu. Maksudnya? Ya buka kamera dulu baru kita diskusi gitu. Saya tanya kau dulu. Injil palsu maksudnya bagaimana ini? Yang anda imani sekarang itu yang ada di rumah anda. Buka kamera dulu kita diskusi. Saya imani agamamu. Kita diskusi ketika abang buka kamera. Oke. Silakan. Iya, kan kita mulai. Ayo. Nah, gitu bang. Oke. Ya, Katolik bang ya. Injil palsu, Yesus palsu. Maksudnya gimana ini? Paulus mengatakan ada Injil lain dari yang diberitakan Paulus. Anda Ada Muslim juga, ya? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Jadi Kau sibuk urus agama orang lain. itu harus wajib. Boleh saya tanya? Ya kan Anda sudah bertanya tadi barusan. Boleh saya tanya dulu? Kenapa saya harus sibuk untuk mencegah anak-anak Islam agar jangan sampai keluar mengimani Injil palsu dan menyembah Yesus palsu? Begitu abang. Oh gitu ya. Iya. Terus kalian mengapa menyembah batu hitam yang ada di apa itu di Arab Saudi? Tidak ada kami umat Islam menyembah benda apalagi makhluk. Kami penyembah pencipta langit dan bumi. Tidak Siapa itu sama Muhammad? Tidak sama seperti saudara Kolose 2 nomor 9 menyembah batu sakar. Itu enggak boleh. Siapa itu sebenarnya. Muhammad? Nabi Muhammad itu roh kebenaran yang Yesus minta kepada pencipta langit dan bumi agar diutus setelahnya. Hanya ajaran Islam saja yang ada itu namanya Muhammad. Agama lain itu tidak ada. Jangan sok beriman bro. Memang betul. Itu benar apa yang Anda katakan. Tapi Muhammad paling tidak Muhammad itu kalian itu orang Islam. Muhammad itu kebetulan saya punya istri juga orang Islam kebetulan saya orang Flores kebetulan saya punya istri juga orang Tadi Islam. kupikir orang Cina bang ini. Aduh salah saya. Halo bro. Ya, jadi kebetulan saya punya istri juga Muslim Nabi Muhammad itu mengenal Islam, sedangkan Yesus Muhammad tidak itu mengenal batu ya? Katolik. Islam tidak berdiri sendiri, tapi diajarkan oleh Nabi Tahu artinya Muhammad. Islam? Berbeda Tahu dengan artinya Islam? Katolik itu tidak dikenal oleh Yesus. Katolik adalah agama Barat buatan Vatikan, bukan ajaran Yesus. Katolik itu agama baru buatan orang Penyembah Barat. batu hitam kalian Gitu. tuh. Nah, kalau Anda menyadari di dalam kitab Anda kalianlah penyembah batu, tapi yang Anda sembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9, Anda menyembah batu sakar. Itu dalilnya ada. Kalau kami nggak ada dalilnya menyembah batu. Tapi kalau menyembah batu ya Anda, karena Anda sembah itu adalah buka masker dulu, manusia Teraso. yang punya batu sakar. Sunda lah. Zaman modern masih ada orang nyembah batu sakar.
Iya, topiknya kau ini kan begini. Dengar dulu. Aduh, Topiknya kau Injil palsu, Yesus palsu. Maksudnya gimana ini? Kok baru bertanya? Kenapa nggak dari tadi? Kenapa malah kesana kemari nyembah batu lah segala macam lah? Sedangkan Iya. Yesus tidak mengenal Katolik. Katolik itu agama dari mana? Sholat 5 Yesus waktunya tidak kalian. mengenal Itu. Katolik. Telah. Yesus tidak mengenal ibadah minggu. Sudahlah. Yesus tidak mengenal apa itu pastor, apa itu gereja, Sudahlah. apa itu Natal, Telah, apa itu Sokau. ibadah minggu. Yesus tidak mengenal agamamu. Tidak, bukannya mau debat imannya sendiri, kau mau debat imannya orang lain. Sudahlah. Jelas kau. Itulah yang saya katakan. Kalau beragama itu kudu pakai akal. Masa biji sakar disembah? Akalmu apa? Akalmu apa? Saudara? No. Akalmu apa, saudara? Ngerti so? Emosi Apa ya. akalmu? Emosi dia. Bukan emosi. Saya tanya kau. Aduh, parah. Saya tanya kau, sampai di mana imanmu? Aduh, itu tuh tema Injil Sampai di mana imanmu? Kau palsu. pergi haji sana sembah batu. Sudahlah. Yesus tidak mengenal buku-buku yang kau anggap kitab suci itu tidak dikenal oleh Yesus. Kan miris, kan kasihan. Ini Urus buku- orang pun. buku ini demi cuan kau buat buku TikTok, ini anjing kau. buku ini tidak dikenal Yesus ini buku Demi ini. cuan kau ini buat ini TikTok. Tidak dikenal sama Yesus ini. Gerejamu tidak dikenal sama Yesus. Rumah sembahyang apa itu gereja? Yesus tidak kenal. Rakap lemah kau terasa. Sahabat lu jangan buat dia tambah marah nanti. Syukran. Panas. Kau dikipas tuh. Dikipas sama netizen Saya tuh tanya dikipas. kau dulu, saya tanya kau. Imanmu seperti apa, saudara? Imanku Yesus itu ada dua. Ada Yesus Yahudi, ada Yesus Saya tanya Romawi. imannya kau, saudara. Itu imanku. Yesus itu ada dua. Yesus Yahudi Kau dalam bukannya bahasa beriman dengan Arabnya disebut imanmu. Isa. Yesus sibuk mengurusi Romawi imannya orang itu lain, disebut sudahlah. agnostos Lemah kau, theos. Sibuk urusan imannya orang lain, kau lemah kau. Aduh, aku mau tanya, ular apa yang jalannya begini? Ular apa? Hah? Ular apa yang jalannya begitu? Topiknya kau ini Kau Injil, tidak masa tahu? sebut ular? Ya sama, saya juga tidak tahu. Kasih kembali kalau begitu. Dede. Oke. Ular apa yang jalannya begini? Kau tidak Sekarang tahu. begini. Saya juga tidak tahu. Kalau begitu kembalikan aja di rumah. Oke. Injil palsu, Yesus palsu. Apanya? Apa yang Oh, salah? sudah mau serius. Oh, aku pikir mau menghina tadi. Kau datang dengan cara-cara baik, aku layani kau dengan baik. Kau datang dengan cara keanjingan-anjinganmu, saya anggap kau anjing. Gitu, saudaraku. Ya. Sudahlah, kau lemah kau. Kayak tong kau ditakuti. Masa Saya tidak pernah takut sama pemakan anjing, Bang. Tidak pernah takut saya. Saya sebagai orang Bugis Makassar tidak pernah takut kepada pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet, tikus kayak kau. Saya tahu ketika kau menumpang cari makan di Makassar, makananmu cuma tikus got. Ya kan? Karena dulu banyak staf saya itu sebangsamu. Gaji mereka itu kirim semua kalau setiap gajian Makassar di mana kau kampung. terus? Karena makanannya Makassar di mana makan kau, anjing? tikus got. Katanya kau buka masker anjing. Kenapa gue emosi? Saya di Dayak. Ui, Saya di Dayak. Ui, Raso, kau Makassar di mana anjing? Saya di Dayak. Saya dekat bandara. Kenapa? Di mana? Dekat bandara. Oh, cari Rapocini terus. Serius itu? Saya kasih nomorku sekarang, telepon saya boleh? Telepon. Siapa istri Ya. orang Islam juga ya? Sama, istriku Sudah juga lah. orang Kristen, Katolik. Kau sok beriman anjing kau. Saya sebut nomorku telepon, Kak. Mau berani? Simpan nomor anjing.
Berapa nomormu? Saya telepon sekarang. 0853. Tunggu. Pelan-pelan. Sabar. 0853 9808 0853 98 9808 9808 terus 0051. 0051. Saya bel ya. Sebentar ke kontak saya. Sekarang Jangan sok beriman ke Sundala. Nomor yang Anda tuju Demi cuan kau live di TikTok nih anjing lemah kau Sundala kelas. nomor apa kau kasih saya? Ini pemakan tikus. tinggalkan pesan suara. Nomor VA itu anjing. Mana berani kau sama orang Bugis Makassar? Dari Kau mana kau pemakan terus? tikus. Dari mana kau? Ah, Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Bincang kau nanti anjing Sundala. ini saya hubungi nomormu ini. Yang number 2 point. Hubungi nomor saya nih anjing. Nomor yang Anda Ya saya sudah hubungi nomormu. Ulang sebut lagi. Ulangi. Oke, saya ulang. Saya ulang lagi. CV Putra Wakil. Oke. Tunggu. Berapa nomormu? 08 berapa? Itu sudah kalau sudah hafal identitas sudah tolong itu. Oke. Lah suka belum buta huruf ini anjing ini. Ya kau emosi bos. Oh emosi kamu deh laleno. Iya, siapa di mana kau di Makassar anjing? Ini ku telepon ku bos. Ku telepon ku. Dari mana kau? Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Itu. Tekan 1 untuk mendengarkan pesan suara. Sementara live kau lemah. Ini saya juga live ini punya. Iya, sementara live kau anjing. Ini punya Bego juga. Ini di Sundala. Dari Pemakan mana kau? tikus, numpang hidup di Makassar makan Kau tikus. di Maros atau di mana kau anjing kau lemah Sundala? Di mana kau bawa PT-PT di Makassar? Ada deh pembawa beca kerjaan di Sundala. Bentor kau. Di mana kau bawa Bentar, beca? anjing. Kau bawa beca di Makassar di mana? Di Rappuccini di mana Rappuccini? Kau datang naik ke sini, kau Bagaimana anjing maki-maki. terlasu kau penyembah batu hitam anjing kau. Makan tikus emosi. Dari Messi, woi, terbuka, boy, buka kau punya masker itu Sundala. Ketemu aja langsung bang. Ketemu di mana? Saya di Daya. Saya sudah telepon Saya di kamu, mana? Luas itu Daya Sundala. tapi tidak aktif nomormu bagaimana? Luas di Daya itu kamu mah. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Kita lihat siapa yang jantan di sini. Oh, mau debat iman. Kau debat yang lain. Nomormu Hanya mau tidak cari aktif. cuan kau di sini anjing kau. Nomormu tidak aktif. Apa bentor saja anjing kau. Aduh, parah. Ini Sopi anjing. Aduh, parah. Numpang hidup di Makassar. Kau nanti. Boleh kalau mau. Boleh. Kau di mana di Daya anjing? Saya di Daya. Andai kan aktif Dari mana? nomormu. Ini aktif nomormu. Saya langsung meluncur ke tempatmu. Ya sini saya di Flores anjing. Matamu tadi kau bilang Rappuccini. Dasar anak Iya udah babi. sini terlaso. Pantasan kau berani. Cari cuan saja di sini Kupikir anjing kau di Makassar. Tidak ada Di mana sejarahnya. Orang bangsa seperti kau ini di Makassar berani, nggak ada sejarahnya. Kau di sini Wih. itu cuman makan tikus. Terlaso. Kau di Makassar itu kastamu paling rendah di sini. Wih kau lemah. Saya punya istri orang telepon terlaso. Cuman apa kau di sini? Sopir angkot yang paling tinggi derajatmu kalau kau di Makassar. Toh. Masalah generasi hancur. Aduh, muka Muhammad tidak masih bisa dikubur, disembunyikan, anjing. bosku. Muka nggak bisa disembunyikan, Buka maskermu. Mukamu identik dengan pemakan Buka maskermu balau. terlaso. Udah ya bosku ya. Maafkan kalau aku masker munafik menyakiti anjing hatimu karena kamu itu
punya agama yang telah suka kablam makau anjing. Ya kiana. Asu kau. Bagaimana Bukannya PT-PT? mau berdebat dengan imanmu sendiri, kau debat sibuk Bagaimana debat agama orang PT-PT? lain, anjing Bagaimana PT-PT? Mogok. kau. Dede. Sentral Sungguh Minasa. Sentral Sungguh Minasa. PT-PT merah kah? Udah ya. Bidaya di mana anjing? Saya cari kau besok anjing. Serius itu? Iya, sekarang kau. Saya kasih kau nomorku, tapi kenapa ndak aktif nomormu? Iya, lagi live kata Telaso. Biar live lagi bunyi. Justru karena kalau live itu Bagaimana Telaso ini lagi live ini anjing kau? masa nomornya ndak aktif, kenapa bisa live kalau Sini nomornya nomormu, tidak aktif? sini nomormu. Nomormu. Nomormu sudah. Ini saya sudah telepon nomorku. Berarti andai kan Ini aktif nomormu? nomormu. Andai kan aktif bunyi, masuk nomorku. Lah Balau. kau semua anjing kau. Bikin malu saja umat muslim kau ini. Sakit hatimu Woi, tiada Woi, Telaso. terobati. Saya punya istri juga muslim anjing. Sama, istriku juga Kristen. Iya. Masuk Islam. Kan beriman Katolik. Telaso. Istriku juga Katolik, masuk Islam. Karena Iparku Yuri juga. Usman Makassar. Iparku juga orang Katolik, masuk Islam juga. Apa kok? Dari mananya kau? Ya. Hai. Sakit hati. Malu orang Makassar kau Telaso. Apa kau bilang? Apa kau Malu bilang? orang Makassar kau Sundela. Kenapa bisa? Iya, cara ngomongmu anjing. Nah, kau yang dari tadi maki-maki orang di sini. Pemakan Iya, tikus. anjing. Pemakan tikus, emosi, numpang hidup di Makassar. Duki Telaso. Emosi dia. Sundela. Makasih. Kau dari mana Sundela? Saya sudah telepon kau. Jangan Ini mau berdaya. nomormu. Kau di daya mana? Nomormu. Sudah ditelepon, udah Dede. dikasih. Lah so. Aku kasih kau Demi nomorku. cuan sekau alai di TikTok ini anjing kau. Adek, saya kasih kau nomorku, aku udah telepon saya ya. Kau Sayang. punya anak anjing. Apa? Kau ancam saya? Punya anak anjing. HP-nya apa sini? Aku kasih kau nomorku, aku tidak telepon enggak? Sini. Oke, kasih bunyi sekarang. Kau ketemu nenekmu ini. HP-nya apa sayang? HP. Bikin malu Kau orang ketemu. bekas sekau telas. Iya, kau jangan kau pamer ketakutanmu. Barusan kau mau bakar semua orang Makassar tadi. Kau tadi bilang kau mau bakar semua orang Makassar. Nih, kasih bunyi sekarang. Kator lagi anjing kau. Kenapa kau takut? 0811. Sini Tulis. nomormu, sini nomormu. 0811 Baca dulu. Baca ulang, baca 0811. 0811 44 9 Oke. 225. Bel sekarang. Nih, saya kasih polkan ke suaranya. Aku tidak bel. Kita lihat. Takut dengan kau, bikin malu orang. Kau yang ngancam saya, Balao. Kau yang ngancam, bukan saya ngancam kau. Kau yang mau bakar Makassar tadi. Makassar, kau jual orang Makassar. bikin Udah, malu kau sekau. telepon sekarang. Nih, Nah, telepon ini. telepon. Telepon sekarang. Tunggu. Apa? Kenapa tunggu? Orang daya bikin malu orang Makassar. Kenapa sudah. kau bilang tunggu? Telepon sekarang, saya tunggu. Ini sudah mau telepon ini. Oh, ya udah. Bale-bale nih kablam mana. Telepon sekarang. Demi cuan sekau live di TikTok. Telepon sekarang, Agamanya telepon. orang. Mana teleponanmu mana? Islam itu apa? Oi, Mana teleponanmu mana? apa arti Islam itu? Mana? Jangan kau bahas agama. Tadi kau mengatakan orang Makassar kau bakar. Mana teleponmu? Apa? Mana? Kau Mana? mau kembang-kembang. Mana
Mana teleponmu? Kau bikin malu kau. Tunggu dulu. Wih. Kau provokator. Emang provokator? Kau yang ngancam-ngancam saya. Kau cari alamat saya. Kau cari alamat saya. Kau mau cincang saya. Kau mau tikam saya. Saya tunggu teleponmu. Mana? Hei, kau mau coba sama anak Makassar, Bugis Makassar? Kenapa lama sekali? Deh. Kenapa? Deh. Kenapa lama sekali? Kenapa saya jadi emosi? Yang mau menikam Anda. Nah, telepon sekarang. Telepon sekarang biar saya cari tahu lokasimu di mana. Cepat. Sibuk urus imannya orang, tidak mau sibuk. Enggak usah kau bahasa agama. Ngapain kau bahasa agama? Saya ngajak kau tadi bahasa agama, kau tidak mau. Sekarang saya minta nomormu. Iya, saya tanya kau Islam itu apa? Telepon sekarang, telepon sekarang. Islam. Telepon sekarang, ngapain kau bahasa agama? Deh. Telepon. Apa itu Islam? Ya. Kalau kau hanya bisa makan tikus, numpang hidup di Makassar, jangan kau Tanya belagu. kau apa itu Islam? Kau turun, kau bikin malu orang seperti sebangsamu. Tunggu saya kontak kau. Apa dari tadi kau tunggu ini balau? Iya, saya tanya kau apa itu Islam? Tidak mau jawab, ini bodoh, tolong kau. Apa itu Islam? Buka maskermu terasu, apa itu Islam? Sangi sumpah serapa. Ditunggu teleponnya nggak ada masuk. Islam saja kau tidak tahu. Mana teleponmu? Mana kau minta? Sudahlah. Sok urus agamanya orang lain. Iya. Imanmu saja kau tidak tahu. Orang Bugis Makassar kau ancam. Apa kau? Bodoh ini. Tolong. Tolong sudahlah. Jagoan kau. Oh demi cuan. Kau tidak ada uang, saya transferkan kau. Mukamu itu muka orang miskin. Tidak meyakinkan kau punya uang. Berapa anjing? Kau tidak punya uang. Mukamu kelihatan orang kere. Oh live di TikTok ini mau cari cuan. Lah yang kasih saya saudara saya Muslim, bukan istrimu. Ada. Bukan kau. Ada. Mau cari Muslim apa kau? Itu Muslim bodoh kau. Itu tuh. Saudaraku sendiri yang kasih. Kenapa kau yang marah? Itu. Cukuplah kau hidup tenang di Makassar. Perbodohi karena hafal lapas, hafal Al-Quran tidak tahu kau artinya. numpang hidup di Makassar, jadi sopir angkot di Makassar. Kau dari mana? Jangan kau tinggal lihat di belakang apa itu? Di belakang perusahaan semua itu. Aduh, parah. Jadi nggak berani nelpon nih, nggak berani nelpon. Tunggu. Bel. Nomormu di blacklist. Nomormu sudah di blacklist ini anjing. Apa? Saya tidak pernah sentuh, saya begini terus. Mana ada blacklist? Mana ada blacklist? Ini ada saya punya HP, saya punya teman ini. Ya, mana coba. Mana teleponannya? Masuk nggak? Nomor WA itu apa ini? Masuk nggak? Telepon ini nomor halo. 081144492225 ini nomor halo. Bro, jangan emosi dulu. Pakai nomor WA ini. Yang emosi siapa yang emosi? Tidak, saya tanya serius. Pakai nomor WA. Telepon biasa biar saya cek lokasimu di mana. Kampungan. Ini takut ini kampungan nih. Ini saya telepon nomorku sendiri nomor ya. Gue telepon nomorku sendiri ya. Sok tahu 0811449925. Ini ku telepon nomorku sendiri. Nih masuk. Ini masuk. Tak-atik ini. Nih, ini masuk. Istrinya suruh buang ini anjing ini. Ini. Sedang digandrang oleh orang istrinya ini. Ini kedidaya anjing. Ini panggilan nomorku masuk. Nih. Oi, di mana kau ya? Masuk. Oi, ke belakang. Ini nomorku masuk. Banyak orang istrinya. Nih, masuk. Demi Masuk cuan nomorku. parkir Ini di masuk. TikTok anjing. Ini masuk nomornya. Ini masuk. Ini masuk. Mana panggilanmu? Ini habis dikontak ini telaso tidak mau. Mana panggilanmu? Mana panggilanmu? Kau pura-pura blok. Ini saya punya nomor.
Mana saya tahu nomormu? Parah sekali memang. Mengandrai ini istri nih. Masih mengandrai bener. Aduh, numpang hidup di Makassar, cuman bisa makan tikus. Teraso. Numpang hidup di Makassar, cuman bisa makan tikus. Di Flores itu Sakitnya hatimu, biarlah kau sakit. Kau bawa sakitmu pulang ke kampungmu sana. Pengecut, diajak diskusi malah bahasa-bahasa kasar. Tidak ada bahasa manusia dikasihnya ke kita, kawan-kawan. Bahasa kasih keluar semua. Andai kalian ngerti bahasa Makassar yang diucapkan itu, sakit kawan, sakit. Tapi mau kayak mana lagi, namanya juga oten. Maklumi aja kawan-kawan. Masa dibilang tadi, aduh sudahlah. Tapi yang penting kalian dengarkan, dia yang bawa suku bukan aku. Dipikirnya aku takut, aku kasihnya nomorku. Tapi ternyata tidak dihubunginya. Aku dikasih nomornya, aku hubungi tiga kali aku hubungi. Tidak bunyi HP-nya. Halo, selamat. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya Katolik. Muslim dari Aceh, udah turun dia Bang Zuma. Oh iya bang, ya bang. Saya udah apa? Pokok abang lanjutkan. Siap. Pencarian Islam. Ya kan. Makasih ya bang. Pokoknya kami dari Aceh tetap mendukung Mas Zuma. Alhamdulillah. Udah turun dia anjing tadi itu dia. Aku pikir masih ada dia tadi. Nah, kan? Jangan bang. Babi dah tuh apa tuh. Jangan bang, itu cuman saya aja dengan dia. Pokoknya Terus dilanjutkan carian Islam. Siap. Ya kan? Baik. Kawan dari Aceh mendukung abang. Ya. Oke, makasih bang, makasih. Ya, dari itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kok semua upaya mereka lakukan untuk menghentikan saya. Saya tahu, saya ngerti. Tapi kita jalani santai aja. Yang penting kita sehat-sehat saja. Ada Allah bersama kita. Jangan takut sama pemangsa tikus. Dimana enggak ribet otaknya, di tubuhnya banyak tikus. Siang malam sate tikus, habis itu sate kucing. Kucing sehat hilang seketika, begitu dicek ada di perutnya abang tadi. Silakan saudara-saudara non-muslim, jangan mencontoh yang tidak baik seperti tadi. Contoh aja yang baik-baik. Kalau kalian tidak tahan untuk tidak emosi, jangan naik. Bersandiwara akan baik. Kalau kalian Itu tidak orang bisa mana baik. yang tadi itu bang? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Itu saya terus terang aja saya sikut tersinggung loh tadi mendengarnya dan nggak berhenti dia ngomong kotor itu tadi orang itu. Iya betul. Tapi sudahlah bang. Iya saya yang panas mendengarnya itu. Siap. Toh yang dingatain saya yang dingatain. Pokoknya tetap semangat aja. Banyak Siap. yang melindungi abang itu. Tenang aja bang. Insya Allah. Oke abangku. Oke, makanya Kasih. saya mau masuk tadi waktu ada dia tadi, saya mau ngomongin sama dia itu, cuman dia sudah abang keluarkan kan, aduh. Ya udah, terima kasih Iya, banyak Bang. bang, Makasih, silahkan makasih. dicari lagi yang Kristen. Siap. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan terpancing teman-teman. Kecil mah itu mah urusan Bang Zuma. Dia sebut nomornya, hitungan 5 menit, kupastikan depan rumahnya sudah hitam pasukanku. Tenang aja. Apalagi kalau di Makassar, Assalamualaikum. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah terima pertemanan di FB saya. Oh, Salam dari Bangka Belitung. siap. FB mana ini Bang? Saya berteman sama Bang Zuma nih di FB. Aku belum ada FB resmi. Wah, di mana ya tadi ya kita berteman ya Bang ya? Di TikTok atau di FB ya? Saya lupa itu. Tapi yang jelas kita udah berteman. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Hati-hati aja Bang, kalau ada yang ngaku Bang Zuma. Amin. Makasih Bang. Makasih banyak Bang. Tetap semangat. Semangat terus, semangat 45. Kita tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan teman-teman non muslim, jangan emosi, ku bilang. Jangan emosi, santai. Kamu salah orang. Ngancam-ngancam saya itu salah orang. Salah. Gak perlu. Kalahkan saya dengan ilmu, jangan dengan ancaman-ancaman. Nggak mempan. Nggak mempan kawan. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Agama apa abang ini? Saya Muslim Bang. Oke. Iya. Bisa nggak sih teman-teman Muslim, kita serahkan dulu forum ini untuk dialog diskusi lintas agama, gitu pasti. Halo, semangat malam. Malam. Ya, Katolik, Protestan abang. Katolik. Boleh buka kamera kita diskusi, silakan. Boleh. Silakan. Kenapa dimatikan? Buka kameranya bang. Ya. Itu orang mana tadi itu bang? Penasaran aku carinya. Mungkin orang China kah atau orang Thailand? Nggak ngerti Orang pun. timur itu. Orang timur, bodok dia itu. Jangan digituin. Oh, sesama timur kok gitu abang nggak boleh. Orang Jangan. diskusi agama dia pula maki-maki orang. Mungkin lagi diusir sama mertua. Udahlah, kita nggak usah bahas itu lagi. Ini mohon maaf, bang, cuma ini mau bertanya kan. Iya. Injil Paulus Yesus itu palsu itu maksudnya gimana bang? Paulus sendiri mengatakan itu bang, bahwa ada Injil lain, ada Yesus lain, lalu ada pemberitaan tentang roh lain dari yang Paulus beritakan. Dan saya sebagai Muslim melihat dua karakter ini secara data memang betul, memang ada sih. Contoh, ketika Paulus mengatakan di suratnya Galatia 1 nomor 11-12, beliau menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari oknum yang bernama Yesus. Nah, sedangkan Yesus mengajarkan Injil sebagai manusia di tengah-tengah kaum Bani Israel. Jadi Yesus pengajar Injil sebagai manusia, dia mengajarkan Injil kepada muridnya. Di mana itu tertulis? Di Markus 14 nomor 1. Ya. Kan gitu. Ya kan? Lalu kemudian di Markus 1 nomor 14. Lalu kemudian Filipus sebagai muridnya pun mengajarkan hal yang sama. Ketika Filipus dipanggil oleh Yesus untuk ke Galilea bersama-sama, ternyata mereka punya misi. Apa misi mereka? Mengajarkan kemudian Bible kepada orang-orang yang ada di Galilea sana. Nah, sedangkan kalau kita lihat di KPR 8 itu nomor 35. Selepas terangkatnya Yesus, Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, apakah Paulus mengajarkan Injil Yesus? Kan tidak.
Apakah Paulus mengajarkan kemudian Injil yang sama dengan Injil yang diberitakan Filipus? Kan tidak. Berarti Injil Paulus dengan Injil Paulus dengan Injilnya Filipus itu adalah Injil yang berbeda. Sekarang yang dipanggil secara mutlak nyata untuk penginjilan Galilea, Filipus atau Paulus. Kita kasih data bang, di dalam Yohanes 1 kita lihat di data 43. Lalu Yesus ketika menuju ke Galilea, dia bertemu dengan Filipus. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Itu Yohanes 1:43. Yesus memanggil Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Mau kemana? Kita ke Galilea. Mau ngapain? Mengajarkan Injil Allah. Jadi yang dipanggil untuk memberitakan Injil Allah itu adalah Filipus. Dan Filipus pun mengajarkan Injil Yesus. KPR 8 nomor 35. Nah, Paulus kemudian mengklaim di tahun 58 dia mengklaim bahwasanya kamu harus bersabar ketika ada orang mengajarkan Yesus lain atau roh lain selain Yesus yang aku beritakan, yang kami beritakan. Galatia 1 nomor 8, terkutuklah meskipun beribu malaikat yang turun dari langit mengajarkan Injil selain daripada Injil yang Paulus beritakan, maka terkutuklah dia. Dengan kata lain, Paulus mengutuk Filipus, mengutuk Yesus, mengutuk murid-murid Yesus yang memberitakan Injil selain daripada Injilnya Paulus. Itu data bang, itu data. Data ya. Iya. Bisa dipahami itu. Oke. Jadi Injil Paulus sama Filipus tuh berbeda bang ya? Injil siapa? Filipus sama Paulus. Ya berbeda dong bang, berbeda. Pasti berbeda. Iya, kalau kita lihat di dalam pengakuan Paulus Galatia 1 nomor 19, ketika Paulus itu ke Yudea, ketika kemudian ke Galilea, ketika dia ke Yerusalem, Paulus tidak bertemu dengan murid-murid Yesus. Iya. Ketika masa penginjilan mereka tidak ketemu. Ketika penginjilan murid-murid Yesus, nanti masa penganiayaan baru ketemu. Ya, baru ketemu di situ ya. Itu dia masalahnya. Begitu abang. Abang Katolik kan? Ya, asli Katolik. Nah, kenapa nggak mencoba untuk mencari Injil Filipus? Nah, apa ya? Dari Tuaris Bang Juman sedang ngomong kan. Ada pernah saya masuk sudah Bang Juman ada ngomong kan. Itu apalagi Bang Juman bilang, adakah itu Yesus suruh di gereja? Ada memang pernah Bang Juman ngomong. Coba ini kan aku masuk lagi pengen ku tahu Injil Paulus Yesus palsu itu dari mana? Nah, maksud saya begitulah bang. Cuma abang kan sudah jelasin tadi itu semua Paulus sama itu kan berbeda. Pada saat penghakiman baru mereka muncul. Masalah. Tunggu bang. Saya dapatkan VN dari adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-3 API yang ke-3 tahun dan Bang Zuma serta teman-teman, semoga dari Allah SWT sukses terus, menyala terus API Islam untuk mendirikan, memperluas Islam, semoga sehat dan diterima Allah SWT. Bang Zuma, Maha Guruku, saya terus dalam lindungan Allah SWT dan selalu berkah, selalu bersama teman-teman, semangat terus dalam dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal abang? Kenal dengan beliau? Itu beliaunya tinggal di mana bang? Oh, ini artis. Saya Andika Kangen Band mengucapkan selamat. Andika Kangen Band. Oh ya Andika, iya.
Banyak yang ngucapin kita bang, masya alhamdulillah. Ya, habis yang itu yang pertama tadi abang berdebat sama dia, baru banyak yang itu masuk, banyak mendukung memang. Ya emang aku sih sebetulnya aku persalahkan memang yang pertama tadi Nagih, memang saya persalahkan. Kalau mau soal tanya jawab menjawab ya agama, jangan soal itu membawa nama suku, kan nggak bagus tuh bang. Iya, Gitu. Paling anti saya di situ bawa nama bilang Bugis. Saya punya calon istri juga orang Bugis. Manras yang gue tahu. Jadi mantap. Pokoknya memang ku dengar tadi emosi juga aku dapatnya. Ya Allah. Kalau mau debat agama ya debat bagus, kan enak didengarnya. Iya. Asal kita begitu. Oke lah Bang Juman, terima kasih. Baik Bang, baik. Makasih ya. Pak atas penjelasannya tadi Injil yang di atas ini sudah memahami. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya malam Abang. Kembali. Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Oke, teman-teman, saudara-saudara sekalian, masya Allah, tanya dulu, aku sampaikan dulu ke beliau. Malam Bang Juma. Malam lagi. Ya. Silakan Bang, ada tema saya. Dengan ajaran Yesus, karena itu menegaskan agar jemaat-jemaat di Galatia tidak boleh mengikuti Injil-Injil palsu atau ajaran-ajaran palsu, karena ada guru-guru yang bisa memelok dari ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Itu konteks dari penegasan dari konteks dari Pak Bang Juma kasih topiknya itu Injil palsu, Yesus palsu. Padahal itu bukan menegaskan bahwa semuanya harus diajarkan melalui Yesus Kristus yang diajarkan melalui kematian, karya kematian itu untuk menebus manusia dari dosa. Itu. Iya, terus ada Injil palsu, mana Injil palsu? Hanya Paulus menegaskan agar tidak memelok atau tidak boleh mengikuti guru-guru palsu. Karena ada guru-guru palsu di Galatia itu. Itu. Gimana? Gimana Bang? Itu Paulus menegaskan lagi kepada jemaat-jemaat di Galatia agar tidak memelok atau selalu ikuti ajaran-ajaran Kristus, karena kematian Yesuslah untuk menebus manusia itu dari dosa. Nah itu ajaran Injil palsu itu. Galatia 1 sampai ayat yang ke. Ya, maksudnya Injil palsu atau ajaran-ajaran palsu. Ini dulu tampil di sini sarjana. Ya sayang, kasih ada. Habis belanja tadi. Kasih. Ya, kasih ya. Isakina. Oke, justru yang Anda ajarkan ini adalah ajaran palsu. Karena Yesus dan murid-muridnya itu satu paket memberitakan Injil. Tadi saya sudah menguraikan dengan kawan kita. Yesus memberitakan Injil, Filipus memberitakan Injil. Injil yang diberitakan Yesus adalah Injil Allah. Sedangkan Filipus memberitakan Injil Yesus. Adakah Paulus mengajarkan Injil Allah? Adakah Paulus memberitakan Injil Yesus? Tidak ada. Berarti Paulus ini tahu bahwa di luar dari ajarannya memang ada Injil lain, yaitu Injil yang diberitakan Yesus dan murid-muridnya. Begitu juga tentang Yesus. Yesus lain yang dimaksud oleh Paulus adalah Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Ia mengajarkan hukum Taurat, menekankan jangan meninggalkan Taurat. Sedangkan Yesus yang ia beritakan adalah Yesus lain. Makanya dia mengatakan bahwasanya kamu memang harus bersabar bila mana ada orang yang mengajarkan Yesus lain daripada yang kami beritakan. Begitu juga dengan roh lain yang selain daripada yang kami beritakan. Jadi Injil yang maksud Paulus adalah Injil dari
rasul-rasul, sedangkan Injil dia adalah dia dari dirinya sendiri. Begitu juga Yesus. Yesus yang dimaksud Paulus di luar Yesus dia adalah Yesus yang untuk orang Bani Israel. Dengan kata lain, Paulus mengajarkan Yesus yang berbeda dengan Bani Israel atau murid-murid Yesus. Contoh nih Bang, 10 detik. Tidak pernah murid-murid Yesus memberitakan kalau Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai Bapa Elohim yang turun ke bumi, mati di atas salib, kemudian dengan jalan kutuk. Itu nggak ada. Coba cari. Ada nggak murid-murid yang menuliskan bahwa gurunya mati? Turun memang bukan. Enggak, maksud saya murid Yesus mengajarkan, ada enggak murid Yesus mengajarkan, anggaplah 4 kitab ini adalah pengikut Yesus yang nulis. Ada enggak diceritakan bahwa Yesus mati di situ dengan jalan kutuk? Bukan terkutukkan manusia, tapi seluruh dari 4 Alkitab, dari 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan tentang kematian Yesus, tentang disalibkan, karya keselamatan. Tidak harus sama, tapi semuanya arahnya ke sana, digenapi ke perjanjian lama, semuanya digenapi. Berarti Injil lain gitu, kan? Terus dari Galatia, berarti tergenapi Galatia kan? 1 ayat, ya Galatia 1 ayat 9 dia berbunyi, bentar, Galatia 1 ayat 9 seperti tertulis seperti demikian, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika kepadamu terima, terkutuklah dia. Jadi barang siapa sekarang adakah ku cari kesukaan manusia. Jadi artinya tuh, intinya tuh, ikuti Injil yang sebenarnya, atau ini yang diajarkan murid-murid Yesus. Paulus sama persis. Paulus tidak pernah meleset dari apa yang diajarkan Yesus. Loh, bagaimana ceritanya Bang? Semua sama. Siapa yang mengajarkan Injil lain? Kan Filipus mengajarkan Injil Yesus. Itu murid, akan ada guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu gitu kan. Jadi Paulus tuh ke Korintus, ke Galatia, ke Efesus. Jemaat-jemaat itu menegaskan agar hidup harus sesuai dengan ajaran Yesus, ajaran murid-murid Yesus gitu. Enggak, bukan itu maksud saya. Ada enggak murid-murid Yesus mengajarkan Galatia, Filipi, Efesus dan seterusnya? Ada enggak murid Yesus yang mengajarkan buku-buku itu? Sedangkan salah satu kan banyak tuh. Sedangkan Paulus sendiri mengajarkan, begitu juga Lukas mengajarkan, di Antioquia ada beberapa nabi. Bahkan kalau kita lihat di dalam suratnya Paulus 1 Korintus 12 nomor 28, Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat itu ada beberapa nabi, ada beberapa rasul, ada beberapa pengajar dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus 12:28, dia mengatakan di tengah-tengah umat ada beberapa nabi. Siapa nabi? Sama dulu. Siapa nabi yang ada pada saat Yesus mengajarkan Injilnya? Oke, kalau saya lihat di situ kan Pak Nabi tidak ada di tengah-tengah nabi itu kan tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Iya, Paulus mengatakan di tengah-tengah jemaatnya dia di Antioquia, ya, di Korintus itu ada beberapa nabi. Siapa nabi-nabi ini? Sedangkan pada masa Yesus ada nggak nabi? Ada nggak nabi di masa Yesus? Kan nggak ada. Tapi di tengah-tengah jemaatnya Paulus ada nabi-nabi. Bukankah Yesus mengatakan waspada kepada nabi-nabi palsu? Di tengah-tengah jemaatnya Paulus banyak nabi-nabi. Itu dikatakan di 1 Korintus 12 nomor 28. Nah,
Sudahlah kena nabi palsu, sudahlah kena Yesus palsu, sudahlah kena Injil palsu, sudahlah kena roh palsu. Kurang apa lagi ajaran Kristen ini? Coba Anda baca tuh. Itu data, Bang. Ketika Yesus mengajarkan dirinya sebagai nabi, apakah ada nabi-nabi besertanya? Kan tidak ada. Tapi ketika Paulus mengajarkan Injil dia, di tengah-tengah jemaatnya ada nabi-nabi. Terus Lukas pun ikut-ikutan. Di Antioquia ada beberapa nabi. Lukius, Barnabas. Coba Anda baca. Bang Juma lihat di 1 Korintus ayat 14 ya, yang baru masuk ini. Nabi-nabi di tengah-tengah jemaat di Korintus dalam perjanjian baru, terutama pada surat 1 Korintus itu menegaskan adalah anggota jemaat lokal yang menerima karunia roh dari Roh Kudus untuk menyampaikan pesan, teguran atau hiburan dari secara langsung guna membangun iman dan mengutamakan hati jemaat. Jemaat itulah adalah Kristus itu sendiri, maksudnya gitu, Bang. Nah, sekarang permasalahannya, apakah memang masih ada nabi dalam pandangan Kristen selain Yesus? Setelah Yesus? Yesus nabi terakhir. Yesus nabi terakhir. Tetapi ingat, Yesus mengatakan akan datang nabi-nabi palsu, bukan? Betul. Itu digenapi dan terjadi. Di tengah-tengah jemaat yang dipimpin oleh Paulus, ada nggak nabi-nabi? Iya, nabi-nabi yang dimaksud Yesus itu kan nabi-nabi palsu itu ada mengaku nabi, tapi kan tidak ada. 1 Korintus ya kan? Cuma semua 1 Korintus 11 12 nomor 28 Paulus sendiri mengatakan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah jemaat Paulus ada nabi-nabi. Berarti Paulus ini bersama dengan nabi-nabi asli atau nabi-nabi palsu? Ya kan? Betul, kan ada yang waktu itu kan menegaskan bahwa di zamannya dia ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Di mana Yesus mengatakan bahwa itu ini adalah nabi-nabi palsu? Betul. Enggak, bukan. Di mana Paulus mengatakan bahwa di Korintus itu ada nabi-nabi palsu? Ada enggak Paulus mengajarkan itu? Justru dia menegakkan bahwa dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat sebagai rasul, sebagai nabi. Berarti di tengah-tengah umat yang ada di Korintus ada nabi-nabi. Sementara Anda mengatakan Yesus nabi terakhir. Berarti yang di Korintus ini nabi apa? Jemaatnya Paulus ini nabi apa? Nabi-nabi palsu. Ya sudah, berarti Paulus nabi-nabi palsu. Berarti Paulus satu geng dengan nabi-nabi palsu itu. Coba Anda dalami deh. 1 Korintus 12:28 itu deh. Panjang datanya itu. Betul. Makanya dari konteksnya Bang Juma kan konteksnya itu lengkap di situ. Gimana? Kalau saya baca semua kan dapat poinnya, garis merahnya. Itu garis merah itu untuk menegaskan kepada jemaat orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus, Galatia, Efesus, Filipi agar tidak boleh mengikuti nabi-nabi, guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Itu maksudnya. Kalau maksud itu terjadi di zaman kita sekarang pun ada yang bilang nabi gelap. Coba dibaca dengan seksama. Di tengah-tengah jemaatnya Paulus ada yang dilantik oleh Theos menjadi nabi-nabi. Coba dibaca deh. Dibaca pelan-pelan. Di mananya? Di mana kita? 1 Korintus 12 nomor 28, Bang. Itu menggenapi pengakuan Yesusnya dan Paulus, nubuatan Yesus dan Paulus menggenapinya. 1 Korintus berapa kan? 12:28. Ini bunyi. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani dan untuk memimpin dan berkata-kata dengan bahasa roh.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, guru. Nah, berarti katanya tadi nabi terakhir Yesus. Lalu nabi siapa ini yang diakui Paulus ini? Ya itu maksudnya, ini kan Yesus maksudnya, ya sebagai nabi kan di situ sebagai guru. Aduh abang, jangan terlalu jauh menyimpang, nggak bagus. Dan dari Allah, lihat bahasanya, dan Allah. Ini penegasan dari Paulus, dan Allah telah menetapkan Yesus kan sebagai nabi. Tapi ini bukan berbicara mengenai Yesus. Ini berbicara mengenai nabi-nabi yang ada di Korintus. Di tengah-tengah jemaat Korintus ada nabi-nabi, ada pengajar, ada rasul. Bukan Yesus ini. Lagian juga ketika dikatakan bahwa ketika ada jemaat yang diutus sebagai nabi, ya mau tidak mau itu menggenapi apa yang Yesus ajarkan, Bang. Jadi jangan dipelintir datanya. Jadi ketika Paulus mengatakan ada Injil lain, Injil yang dimaksud adalah Injil Yesus dan murid-muridnya, sedangkan Injilnya dia adalah Injil yang lain. Ketika dikatakan ada Yesus lain dimaksud adalah yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel mengajarkan Taurat, sedangkan Yesusnya dia adalah yang datang pada saat dia ke Damsyik. Itu Paulus sendiri mengakui adanya dua Yesus di dalam Bible, dalam kekristenan. Silakan. Oh ya, ini kan kalau kita ke arah itunya, itu ada penyampaian pesan Allah tuh berkata, itu contohnya ada, nah ini di sini. Tidak semua orang, bukan tujuan membangun iman jemaat, memberi kekuatan serta pengakuan hati dan rohani itu kepada orang-orang di sekitar mereka, jemaat-jemaat di Korintus itu, Bang Juma. Jadi ada struktural jemaat yang tidak berperan sebagai nabi di situ. Untuk 1 Korintus 12 ayat 28 itu. Coba Bang Juma lihat di bawahnya. Ya, gimana? Bang Juma, suaraku nge-lag nggak? Nge-lag. Iya, nge-lag Bang, nge-lag. Silakan Bang, silakan. Ya, udah bagus. Silakan Bang. Yesus nabi terakhir, muncul nabi-nabi di Korintus. Nabi-nabinya Paulus. Iya, nabi-nabi palsu, yang dimaksud itu nabi-nabi palsu, bukan nabi yang sebenarnya, nggak ada di situ. Kenapa Anda mengatakan nabi-nabi palsu sedangkan di Antioquia pun ada nabi-nabi? Di Antioquia juga ada nabi-nabi. Di KPR 13 nomor 1. Lukas, asisten Paulus, juga menceritakan itu. Kalau di Antioquia itu ada beberapa nabi. Ini nabi-nabi palsu semua. Jadi kalian ini gimana ya? Tidak mendalami isi Bible itu sendiri. Nabi palsu itu adalah nabi yang datang setelah Yesus, yang mengajarkan hal yang berbeda dengan Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Itu fakta Bang, itu real. Jangan gengsi terhadap kebenaran itu. Silakan. Yang di kisah para, ya, oke Bang Juma. Ya. Di Antioquia, ya, kisah kota kuno penting di jemaat kota Antioquia terdapat beberapa, yaitu termasuk Barnabas, Simeon, Manehem itu yang disusah bersama Raja Herodes itu, yang kemudian sebagai Ratu Paulus, Agabus. Jadi banyak yang nabi-nabi yang tidak sah di situ, nabi-nabi palsu Bang. Itu maksudnya. Jadi maksudnya Paulus itu menegaskan agar tidak
ada beberapa mengaku nabi tapi tidak sesuai ajaran Yesus Kristus sendiri. Itu penegasan Paulus. Bukan Paulus menegaskan bahwa ada nabi palsu terus nabi itu harus ada. Nabi terakhir hanya Yesus Kristus, nggak ada lagi. Tidak ada Paulus mengatakan begitu, Bang. Coba dibaca lagi deh nomor 29-nya. Baca sampai nomor 31. Ayat berapa? Itu di mana? Yang 1 Korintus 12 kan yang Anda maksud. Di mananya, Bang? Di mana? 1 Korintus 12:28 kan yang Anda maksud. Iya kan? 1 Korintus 12 ayat yang berapa? Sampai ayat ke berapa, Bang? 31. Kalau atau Anda baca aja datanya di data 27 deh. 1 Korintus 1 Korintus 12 nomor 27 sampai 28. Ayo. Bentar, Bang. Korintus 12 ayat 27 sampai 28. 1 Korintus 12 Bang, nomor 27. Coba Anda pikirlah itu. Tubuh Kristus itu Kristus nggak? Ayo. Apa nggak malu abang ini baca data itu? Atau Bentar, karena ini malu? ngelek. 1 Korintus 12 nomor 27, kamu semua adalah tubuh Kristus. Asli nggak Kristusnya? Bentar. Alamak. Kamu semua dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu Kristus enggak? Kristus dong. Iya, kami itu. Ya, tar biar saya baca, Bang. Saya tanya kepada saudara, apakah Anda Kristus berdasarkan dalil itu? Apakah tubuh Anda adalah Kristus? Ya, bagi yang percaya. Nah, karena kami mengimaninya. Berarti Anda Kristus. Berarti Anda Kristus. Tubuh Kristus mati bersama Kristus. Misalnya Iya, berarti Anda Kristus. Bagi yang percaya melakukannya. Iya. Kalau Anda percaya iman, kan? Anda percaya kan? Percaya. Anda Kristus. Bukan, saya bukan Kristus. Dalilnya tapi begitu. Melakukannya sesuai kehendaknya. Dalilnya begitu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Mereka akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kalian semua adalah tubuh Kristus dan kalian adalah anggota-anggota tubuhnya. Anggota Polri enggak loh? Anggota TNI enggak? Ya, itu kan adalah tubuh Kristus dan kamu masih. Tubuh Kristus enggak? Bagi yang percaya. Iya, berarti yang bagi bukan percaya. Kristus. Bagi yang percaya dimaksud. Bagi yang percaya. Iya, bahasa Kristen itu adalah Kristus. Jangan lagi dipungkiri. Sekarang permasalahannya, Kristen ini asli atau palsu? Kristus. Kristus kalian ini. Ya kan bagi pengikutnya, makanya Kristen.
Ya, makanya Kristen itu, ya, Bagi Kristen itu percaya, Kristus, kalau tidak percaya, bukan, Bang? berarti harus tubuh Kristus. Berarti Kristen itu Punya kami dibaptis. Iya. Oke, berarti tubuh kalian Kristus kan? Iya kan? Berarti kalian ini Kristus, bukan? Bukan itu bahasa Lu, alegorisnya bahasa. abangku, Jadi jangan ingkari dalil. Sembahan kalau Dalilnya kalian iya, semua kalau tuh. bahasanya seperti itu, kalau bukan meluruskan gitu. Ya, Lalu contohnya orang bilang apa artinya sebuah dalil kalau ternyata maknanya tidak sesuai dengan fakta? Harus dibengkokkan. contoh seperti ini Bang Juma. Gereja itu bukan berarti gereja itu sebenarnya bukan gedungnya, tapi jemaatnya. Jemaat tuh Kristus itu sendiri bagi yang percaya. Itu Bang, bukan gedungnya mewah penting. Apapun yang Anda maknai terhadap dalil yang ada. 1 Korintus 12:27, tubuhmu adalah Kristus. Iya, karena percaya. Kamu semua udah adalah percaya tubuh dan Kristus. dibaptis. Betul, Kamu semua udah adalah tubuh dibaptis dan Kristus. percaya bahwa Iya. dia satunya jalan keselamatan ini. Iya, tubuhmu adalah tubuh Kristus. Ya, karena udah percaya dan mengikutinya. Sudah. Sekarang Anda asli Tapi bukan nggak? berarti saya Kristus. Tubuhmu adalah tubuh Kristus. Iya, bukan berarti saya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Betul? Kalau Anda percaya, iya, mengikuti. kalau Anda percaya Yesus berarti tubuh Anda adalah Kristus, kan begitu? Percaya. Ya, kalau Anda percaya Kristus maka tubuh Anda adalah tubuh Kristus. Darahnya. Masuklah generasi. Betul, karena darah dan tubuh dan darah dan dagingnya kami benar bangun. Harus Anda akui bahwa Kristen itu adalah Kristus. Iya, betul. Nah, sudah. Kan nggak ada salahnya dari konteks. Iya, dari konteks sudah. itu nggak ada masalah di situ, Bang. Berarti Kristen ini adalah Kristus, kan begitu. Ya, sekarang karena Kristen, karena Kristus. Iya, sekarang permasalahannya asli nggak kalian ini Kristus? Asli, dari semua dia ajarannya itu sama. Yang mana yang palsu, Yesus atau Anda? Palsunya gimana? Aku nggak paham kalau palsunya di mana, terus Yesus palsunya di mana, saya nggak paham. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan, memberikan anaknya, yaitu Yesus. Iya, betul. Apakah juga kalian termasuk yang diberikan sebagai anugerah untuk bumi ini? Betul, karena kami mengikutinya. Oke. Lalu mana Kristus palsu itu? Kalau kalian juga asli, Yesus juga asli, yang Kristus palsu yang mana? Ya, makanya dengar dulu Bang Juma. Karena begitu besar kasih Allah-nya, kasih Allah ke dunia ini seluruhnya. Hanya dia mengutus anaknya yang tunggal, firman-Nya itu yang hidup, agar dapat dikenal. Terus? Ya kami mengikutinya. Siapa yang mengikuti Yesus berarti dia itulah mengikut Kristus, Sang Mesias itu. Bukan pengikut, tapi Kristus itu sendiri. Ya Kristen itu kan Kristen, kan ikut Kristus itu artinya Kristen. Iya, Kristen artinya kan tubuh Kristus kan kalian ini. Iya. Ya sudah, tubuh Kristus ya. Ya Kristus, orang dia dia asli nggak Kristus makan babi? Makan kan dia atau apakah yang tidak sunat itu Kristus asli yang tidak sunat? Jadi masuk dalilnya ya kalau makan babi itu ya. Bukan ke situ. Apakah Kristus asli orang yang diurapi Tuhan itu makan babi? Asli nggak tuh? Kalau ada Kristus tapi makan babi, asli nggak? Karena Yesus, betul. Karena Yesus adalah keturunan Daud, orang Yahudi. Yang harus Berarti Yesus Kristus asli.
Berarti Yesus Kristus asli, kalian Kristus Pak Manuan. Ngapain palsu dan kami ikutinya. Nah, sekarang siapa diajarkan siapa yang memberikan gelar kalau kalian itu Kristus? Ulang-ulang ngelek Pak, Bang Juma ngelek. Siapa yang memberikan gelar kalau Kristen itu, kalau kalian itu adalah Kristus? Siapa yang memberikan gelar itu? Kristen itu ya pada bapak-bapak gereja zaman dulu, para rasul. Iya. Di mana Yesus? Dan mengikuti aku. Ya, di mana Yesus memberikan gelar Kristus kepada muridnya? Ayo. Di mana? Bukan itu bapak-bapak gereja yang mengajarkan. Iya. Di mana Yesus memberikan gelar Kristus kepada muridnya? Kapan? Tapi Paulus memberikan gelar Kristus kepada pengikutnya. Ayo. Siapa yang punya otoritas memberikan gelar Kristus? Ayo. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Dia Tuhan langit dan bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Markus 13 nomor 6. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Dia. Mereka menyesatkan banyak orang. Kristen ini Kristus. Kalian itu Kristus, kawan-kawan. Makanya Paulus mengajarkan apa? Kalian ini bukan lagi hamba, tapi kalian ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, ya Tuhan. Makanya kalian disebut tubuh Kristus. Anggota TNI adalah TNI, anggota Polri adalah Polri. 1 Korintus 12 nomor 27. Kristen itu tubuh Kristus dan anggota-anggota Kristus. Cahayu. Kristus makan babi. Halo. Kristus tidak bersunat. Oh. Kristus makan tikus. Kristus makan ancuing. Enggak nyambung banget, jeng. Kristus itu orang kudus, menjaga tubuhnya dari makanan yang haram. Ini kok ada Kristus, minumannya tuak, makanannya babong. Capek makan babong, makan asu. Mengaku Kristus. Mama. Saya hanya sekedar mengingatkan saya, Bang. Terlalu berlebihan kalian ini digelari Kristus. Cebok aja. Tidak ada ajaran ceboknya. Mandi junub tidak pernah. Tidak pernah berwudu. Tiba-tiba aja menjadi Kristus. Capek deh. Paling merasa sok suci, paling merasa paling bener, paling merasa paling anak-anak Tuhan. Begitu kita duduk nongkrong di teras, teman-teman ke gereja hari Minggu lewat pakai rok pendek, apa kata kami? Wow, Kristus lewat.
Mikirlah itu. Mikir. Kalian itu cuma terlanjur menjadi Kristen aja. Tak karena terlanjur. Terlanjur lahir di rahim orang Kristen. Terlanjur diajarin ke gereja. Terlanjur ajanya. Tapi kalau kalian belajar Bible sebagaimana Bang Suma dan teman-temannya mendalami ini, percaya deh, kalian akan meninggalkan gereja. Yakinlah itu. Kalau menggunakan akal menelaah ini, kalian akan meninggalkan gereja. Kenapa Barat meninggalkan gereja? Kenapa anak-anak muda di Barat itu sekarang jarang ke gereja? Mereka cenderung masuk ke masjid ibadah. Ya karena itu tadi. Menurut mereka, ini kok membahas tentang jangan kau memberi mutiara, jangan kau memberi kemudian barang kudus kepada anjing dan babi. Loh, kok justru kenanya ke kita? Gimana ceritanya ini? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada menyamar domba. Bukannya ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, yang datang kepada Bani Israel kan iya, kita orang luar. Semua kan digenapi dan lagi deh. Kenapa? Firman Tuhan itu semuanya kekal. Jadi dari sekarang pun semua digenapi dan terjadi hingga saat ini. Nah, sekarang Kristus palsunya mana? Kristus palsu nggak ada. Banyak yang mengaku nabi palsu, banyak. Dan gelap. Iya, jadi Alkitab kalau dari perjanjian lama ke perjanjian baru sampai Wahyu, kejadian sampai Wahyu semuanya digenapi dan kekal. Tidak pernah ada berantakan, tidak ada. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Berarti kalian ini semuanya adalah Kristus. Asli nggak Bang? Bisa diuji nggak nih? Bagian percaya dan bagian belajar. Iya, bagi yang percaya adalah Kristus. Percaya nih. Sekarang dua arah Bang, cuma kan diskusi habis agama. Saya mau tanya. Iya, boleh. Silakan Bang. Yang pasti ingat, Kristen ini adalah Kristus. Hati-hati teman-teman yang punya saudara Kristen, yang punya teman di kelas di kampus Kristen. Hati-hati dengan saudara kita Kristen. Kalau lewat di depan kalian, hati-hati. Kenapa? Karena dia adalah Kristus. Nggak boleh Bang, cuma kan edukasi itu kalau ini kan negara kan saya mengatakan hati-hati kalau ada saudara kalian punya teman Kristen karena mereka ternyata Kristus. Jangan tidak sopan sama dia. Jangan pula kau perhatikan tempeleng mukanya, jangan, ludahin jangan. Ini Kristus lain. Gitu. Ya itu contohnya kan, kalau bagi saya kan Nabi Isa kan sama dengan Yesus ya, satu orang yang kalau menurut saya. Memang saya nggak tahu. Tapi murid Nabi Isa tidak bergelar alaihissalam, tidak bergelar al-masih. Misalnya saya pengikut Nabi Isa, menjadi apa? Bang Suma al-masih. Berbeda dengan kalian. Dapir Kristus, bom Kristus, RK Kristus, Edis Kristus, Alamak Kristus, wala Luga Kristus, Martin Kristus, Peter Kristus, Leo Kristus, wele Andronikus Kristus, Salesius Kristus. Alamak. Belum yang perempuan, Marta Kristus, Mikana Kristus, Lina Wijaya Kristus, Sekatul Kristus, wele. Seorang Kristus telah ditemukan menembak kepala salah satu prajuritnya. Ada beberapa Kristus yang ditemukan di Papua menembak TNI dan Polri, sehingga ada beberapa yang luka parah. Dan setelah ditemukan mayatnya, tidak ditemukan satupun Kristus yang ada. Kristus yang ada kemungkinan besar sudah kembali ke markas persembunyiannya. Alamak!
Para Kristus di tahun 1945 diusir kembali ke negaranya setelah Indonesia memenangkan pertandingan di lapangan medan perang. Pahlawan yang ada di Nusantara berhasil mengusir Kristus kembali ke Belanda. Alamak! Telah ditemukan seorang Kristus memperkaos anak-anak belia di dalam gereja dan telah dihukum 15 tahun penjara. Kristus dikenakan hukum dengan sanksi 3 miliar. Palsu. Bukan untuk abang, tapi untuk Kristen longor yang ada di bawah supaya mereka paham. Kalau abangku ini mah Kristus baik, sayangnya nggak bersunat. Yang ku maksud itu Kristus yang di bawah itu yang mengetik-ngetik itu mulutnya cuma bahasa kotor. Kalau abang saya ini ya Kristus baik, sayangnya nggak bersunat dan tidak pernah bersih cebok. Masih bernapas bang. Abang kenapa duduknya kayak orang putus asa begitu? Bukan, saya sorry. belum itu. Abang mau cari data di mana? Tidak ada. Anda itu Kristus Saya mau tanya di Ali Imran ya. Di PS Ali Imran mah. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Bang Juma. Iya kering. Apa tuh Mai? Juma saya mau tanya. Iya. Ya di Ali Imran ayat Ali Imran PS Ali Imran ayat yang ke-59, sesungguhnya perempuan itu penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam, dia menciptakan dirinya dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Terus yang nah itu Ali Imran lagi, Ali Imran ayat 52, ketika Isa merasakan kekufuran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama? Para Hawari menjawab, kamilah penolong. Ya, para Hawariyin itu mengatakan nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Ya, terus jadi kan itu kan sama dengan di Quran tuh, di Alkitab, bahwa Maria biasanya kan biasanya bilang itu Maria seperti itu kan, Maria kan ditiupkan Roh Kudus itu kepada hanya datanglah Allah memberikan putranya itu ya Yesus Kristus. Iya, terus bagaimana pendapatmu Bang Juma itu? Apa itu? Ali Imran 52. Kenapa Ali Imran 52? Menurut Bang Juma, Isa Al-Masih itu Yesus Kristus sebagai apa? Isa Al-Masih, Kristus, Nabi Isa. Ya. Sebagai apa di situ? Sebagai apa? Coba, dari menafsirkan seperti apa dari ayat Yes itu? Apanya? Ngomong apa bang ini? Ali Imran 52. Ketika Nabi Isa alaihi salam merasakan kekufuran, pembangkangan kaumnya. Jadi di situ diterangkan Nabi Muhammad diwahyukan berita gaib tentang keadaan Nabi Isa dengan kaumnya. Lalu Nabi Isa kemudian ingin mengetahui siapa di antara kaumnya yang tidak berkhianat, siapa di antara kaumnya akan tetap teguh bersama dengan dia berjuang sampai tetik darah penghabisan. Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menolong, membantu saya menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah.
Siapa di antara kalian yang akan menolong saya untuk menegakkan itu? Karena kalau ini tidak ditegakkan, maka bumi ini akan binasa. Maka harus ada yang menegakkan kemudian. Makanya di dalam Markus 16, Markus 13 dan juga Matius 24, di situ Yesus mengatakan kalau waktu ini tidak dipersingkat, tidak disegerakan datangnya penolong lain, hancur bumi ini. Maka dipersingkat masa kejayaan Lucifer. Abad ke-7 segera datang penghibur, penolong. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Apa jadinya alam ini sekiranya Nabi Muhammad sebagai penolong tidak datang? Seluruh bumi akan dipenuhi dengan wabah penyakit. Kenapa? Tak ada batasan, tidak ada ajaran nikah. Tidak ada batasan jumlah istri. Tidak ada batasan mahram. Manusia masih makin berkembang, makin padat, makin banyak, makin majemuk, egonya makin tinggi, tetapi hukum dari langit tidak diturunkan segera. Hancur dunia ini, hancur. Yang ada di mana-mana kita temukan laki sama laki kawin, perempuan sama perempuan kawin. Kenapa demikian? Karena tidak ada hukum mahram, tidak ada hukum nikah. Untung aja dipersingkat waktu itu. Kata Yesus, sekiranya tidak dipersingkat masa kejayaan Lucifer, masa pembinasa keji ini, maka dunia ini akan binasa. Untung segera Tuhan mengutus penolong. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nabi Muhammad Cuma yang poin-poinnya aja Bang Juma. Nah, poinnya adalah Nabi Isa ketika melihat kekufuran Bani Israel terhadap dirinya, beliau kemudian mengangkat sayembara, man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menolong aku untuk mengajarkan kalimat tauhid ini? Siapa? Orang-orang sebagian mengangkat tangan dan mengatakan nahnu, kami. Dan sebagian lagi menjadi anti Isa atau anti Kristus. Nah, anti Kristus inilah yang mendirikan agama saudara. Untung segera datang umatnya Nabi Muhammad, membersihkan kemudian Yerusalem, Palestina dari orang-orang yang mengajarkan ajaran paganisme. Maka Roma terusir dari tanah para nabi. Siapa yang mengusir orang-orang paganisme dari tanah kelahiran para nabi, Yerusalem, Palestina? Siapa? Umatnya penghibur dunia, Nabi Muhammad SAW. Ini seperti surat Paulus, lihat Al-Maidah ayat 110. Yes, Al-Maidah ayat 110 mengatakan demikian. Lihat, saya baca ya. Ketika Allah berfirman, ini sang Bapa ya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah kalimatku, kalimatullah, kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku mengatakanmu, menguatkanmu dengan Roh Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam bulan dan setelah dewasa. Ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmat Taurat dan Injil. Ingatlah ketika engkau berbentuk dari tanah sesuatu seperti untuk burung dengan seizinku, kemudian menjadi seekor burung. Biiznillah. Terus orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku, enggak, pokoknya banyak. Itu persis. Jadi ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada Isa dan Roh Kudus. Dan Isa itu kalimatullah dan Roh Kudus adalah Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Itu seperti saya yang percaya seperti Allah Tritunggal itu. Yesus menyembuhkan orang Lazarus dari kematian. Memang betul. Tetapi konsep paganismenya apa? Konsep paganismenya Anda mengatakan tiga-tiganya itu Tuhan.
Padahal itu adalah keadaan satu Tuhan, satu Nabi, satu utusan berupa malaikat. Tapi dalam Kristen Anda jadikan itu dua-duanya Tuhan, tiga-tiganya. Bentar, ini Allah mengatakan 3 betul utusan dari Allah, berarti Allah dong. Contohnya putra dari kalimatullah, dari logikanya Allah. Pikiran Allah yang menjadikan Isa itu meniupkan alam semesta ini berasal dari mana? Ide Tuhan atau bukan? Yaitu ciptaan, betul. Ini kan berasal dari Isa, Al-Maidah. Berasal dari Al-Maidah apa, Bang? Yesus itu cipta atau bukan? Kalau di sini Al-Maidah tidak menceritakan tentang ciptaan ini, bukan Yesus bukan ciptaan. Kenapa kemudian Anda lari ke situ makanya? Loh, ini memang kalimatullah. Yesus di Alkitab pun kalimatullah. Kalimat itu artinya apa? Logika, pikiran Allah. Perkataan. Ya betul, perkataan Allah, betul, pikiran. Nah, dia berasal dari apa? Nabi Isa berasal dari apa? Dari perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah itu sendiri kan? Kata siapa? Loh, Al-Quran itu kan perkataan Allah, firman yang kekal. Al-Quran kan bukan berarti. Bedakan antara sifat kalam dengan kalimah. Di mana ada kata sifat di sini? Bang, kalau Anda ingin mengetahui bahwa Nabi Isa itu berasal dari kalimah, kan jelas dikatakan yang tadi Anda baca. Inna mathala Isa, bacanya pelan-pelan Bang kurang, Bang Bucu. Sesungguhnya penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Mereka dua-duanya berasal dari tanah. Tuhan yang mengatakan kun fa yakun. Hanya berkata jadi, maka semuanya jadi. Karena kun fayakun. Betul. Adam betul, Isa bukan. Isa bukan ciptaan di sini. Anda tadi membaca dalilnya sendiri. Semisal penciptaan Adam, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Itu jelas. Bang, Anda tadi membawa Ali Imran ayat 59. Saya serahkan kepada Bang Juma untuk mengenalkan kepada saya, menceramahin seperti apa kalau konteksnya ini dari konteks Al-Maidah 10, Al-Maidah 110 ini. Pemahamannya Bang Juma seperti apa gitu loh. Kan sudah jelas di situ, justru ayat itu sudah menjelaskan, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, ingatlah. Ini kan kepada Maryam. Ingatlah nikmatku kepadamu dan juga kepada ibumu. Ya betul. Sewaktu aku menguatkan nanti kan kamu. Jadi manusianya. Betul. Sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu engkau masih bayi, masih dalam ayunan. Betul. Nah, terus kemudian katakan ingatlah. Enggak ada ayunannya, bayi itu. Buayan. Ya. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu menulis dan seterusnya berupa ilmu hikmah, Torah dan juga Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk tanah berupa burung, lalu kau tiupkan, hidup dia dengan seizinku, biizni. Lalu engkau menyembuhkan orang buta yang buta dari lahir, orang yang kena penyakit kusta dengan seizinku. Ayat itu sangat jelas. Allah memberikan nikmat kepada Nabi Isa sebagai manusia ciptaan yang berasal dari seorang manusia bernama Maryam. Lalu Allah memberikan mukjizat kepadanya, mampu membangkitkan orang mati, burung dari tanah liat, orang buta bisa melihat, untuk kusta, menyembuhkan kusta. Dengan Nabi Isa izin menyembuhkan Allah. orang kusta, membangkitkan orang mati, betul.
Terus apa masalahnya? Ini konteksnya Cak tentang Ayu? Nabi Isanya. Ya enggak, yang aku sampaikan tadi kan Nabi Isa. Nabi Isa tadi yang aku jelaskan itu Nabi Isa. Disuruh mengingat, Nabi Isa, ingatlah nikmatku kepadamu dan juga kepada ibumu. Ketika aku menguatkan engkau dengan Ruhul Kudus. Ingat itu, kata Allah. Itu perintah kepada Nabi Isa dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu ketika Nabi Isa datang, Karena dia sebagai rasa, betul. ketika Nabi Isa datang, orang-orang Yahudi malah menganggapnya ini adalah sihir. Segera bunuh orang ini. Bahaya, semakin banyak orang percaya nanti sama dia. Betul. Begitu. Jadi Nabi Isa itu Betul, ciptaan. itu konteksnya tentang kesana kayak Nabi Israel sama. Betul. Oh ya betul, udah sepakat kita. Berarti Anda adalah Itu Kristus. setelah Nabi, setelah gelarnya, setelah hidup, lahir. Ya, berarti Anda adalah Kristus kan? Iya, setuju. Nah, udah. Asli karena atau saya palsu? percaya. Apakah Anda Kristus asli? Ya asli lah. Ya udah asli. Asli palsu Berarti- teman maksudnya. Bukan, Anda asli. Yesus juga asli kan? Anda juga Kristus asli. Yesus juga Kristus Bukan, asli. kalau saya bukan Kristus. Masolan dapar Bukan itu Kristus, pemakan ikan panggang campur nasi hangat dengan lombok biji. Ada Kristus nyelip biji lombok di sela giginya. Itulah saudara dapar Kristus. Dapar Kristus sulit nirima kenyataan. Dapar Kristus cucunya siluman kura-kura. Bang Jum, Udah? satu lagi Aman ya? Al-Maidah ayat 119. Masih ada, dijelaskan pun tak masuk. Apalagi kawan? Ya ini kan edukasi kan Iya, edukasi saya bicara ngomong dua sudah juga ngomong. arah, bicara iman kan ya di Al-Maidah ayat 116. Bunyinya demikian. 116. Ketika Ya. Allah berfirman, ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Itu seperti di Alkitab sama. Karena Yesus tidak mengatakan seperti eksplisit, tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jika aku pernah mengatakannya tentang engkau telah mengetahuinya, engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Itu maksudnya tuh Allah menyerahkan kepada Sang Isa itu untuk melakukan segalanya. Mengetahui Isa tuh mengetahui segalanya. Persis. Iya, gitu. Tuh masuk Allah. Saya jelaskan itu ayatnya kepada saya, coba. Persis seperti Alkitab. Innaka antal allamul ghuyub. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau, bukan aku, engkau mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ya, betul. Maha mengetahui posisinya. Bukan Isa yang maha mengetahui, Cak Ayu. Nah, apakah benar Anda adalah Kristus? Kamu ngerti? Bang?
Ya itu persis. Isa kan tidak maksudnya seperti yang di Alkitab. Dia tinggal mengatakan, biasa tanya, di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan. Dikatakan Tuhan tidak menolak, dikatakan tuh ini bilang harus diakui juga, memang tidak ada itu di situ. Sama seperti ini. Itu caranya bagaimana kita mengenal Allah yang sebenarnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini pun sama di surah Quran juga harus bagaimana caranya Isa. Nabi Isa setelah ditemukan dituhankan oleh banyak orang cupu, orang beliau, maka Allah di hadapan orang-orang yang menyembah Nabi Isa nanti, sebagai bukti Nabi Isa ditanya di hadapan orang-orang Kristen, "Ya Isa, a anta qulta linnas?" Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen, orang Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Mesianik dan seterusnya untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma kuntu, subhanaka ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apapun yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Yohanes 12. Betul, kalau dia kok betul-betul tadi kan bertentangan dengan yang kau jelaskan, dengan yang kau jelaskan, kok sekarang jadi betul. Apakah Anda Kristus? Bukan. Sekarang bukan. Cuman hitungan beberapa menit berhenti, saudara-saudara. Tadi Kristus, sekarang bukan. Kenapa bisa begitu? Saya ulang lagi. Apakah Anda adalah Kristus? Bukan, saya bukan Kristus. Berubah lagi teman-teman sekalian. Bukan berubah. Kalau Kristus itu siapa dulu? Yesus itu bukan. Gimana mau percaya ini? Kalau begini baru berapa menit ngaku lagi bukan. Quran ini kalau kita baca dengan baik, benar pelan-pelan, sangat masuk akal bagi saya ya. Cuma kan kita kan ambil poinnya karena berdiskusi agama dengan tesis topiknya yang di Bang Juma kasih. Tapi kalau kita baca yang sebenarnya tidak pernah keras, tidak pernah, selalu semuanya tulus seperti air mengalir di Quran ini. Semua ayat yang saya baca. Cuma pengertiannya kalian tuh saya kurang paham. Betul. Saya nggak paham sama sekali bagaimana caranya bisa memahami isi Quran ini. Sedangkan saya lihatnya tuh seperti contohnya Nabi Isa tuh sangat mulia di sini, tapi nggak, contohnya orang mau apa namanya mau siapa mau nyanyi Nabi itu apa istilahnya, solawat. Tidak pernah solawat kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad, memang Nabi Muhammad menerima wahyu itu, tapi di sini Allah sendiri loh memanjakan, kalau mau dia anak tiri kan anak emasnya, tapi nggak pernah disolawat. Jarang orang bilang solawat Nabi Isa gitu kan, solawatan Nabi Isa Al-Masih itu jarang. Padahal ini sangat, di Quran ini sangat mulia loh, maksudnya sangat kekal di sini loh menurut saya. Itu gimana maksudnya? Coba diceramahin ke saya. Kenapa bertentangan dengan Injil itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Ini secara biar berpikir mungkin mau Kristen. Tadi Anda Islam mengatakan sama, sekarang bertentangan lagi. Apakah Anda Kristus? Kalau saya bukan Kristus di sini. Beda lagi. Tadi sama Kristus. Kayak Bang, saya tanya Bang Sumani nggak pernah mengakui di sini. Masalah tuh Quran tuh firman menjadi. Abang ini maksudnya apa? Abang ini aku nggak ngerti, sumpah. Sangat serius. Bagus sih. Aku nggak ngerti. Betulan. Ya nggak ngertinya gimana maksudnya?
Masa aku tuh kalau Qurannya saya kalau bahasa Indonesia ngerti, kalau Arabnya memang saya nggak paham. Tapi ini sangat masuk akal kalau belajar tuh. Masuk akal, tapi Anda larikan ke makna yang lain. Itu yang aku heran gitu loh. Kan tulis saya bertanya bagaimana cara mencari ilmu yang bagaimana dulu. Ini bukan 7 kali berpikir panjang itu yang cuma bukan matematika gitu kan. Ayat bahasa itu Indonesia bahasa Arab. Gini abangku, ayat ini Al-Quran surah apa tadi, Al-Maidah ayat 16 itu 116. Ya 116 itu nanti terjadi. Itu belum terjadi. Ketika Nabi Isa disidang oleh Allah, dihakimi, Nabi Isa dihakimi, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Kok bisa? Kapan aku ajarkan engkau turun ke bumi untuk orang-orang agar orang-orang menuhankan kamu? Kapan? Nabi Isa mengatakan, oh tidak pernah. Mana pernah aku mengajarkan orang-orang menuhankan diriku. Malah aku mengatakan kepada mereka, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Bahkan iblis pun kusuruh menyembah engkau. Tidak pernahnya aku suruh orang menyembah diriku. Kalau aku pernah mengajarkan mereka untuk menyembah diriku, pasti engkau tahu. Kau tahu apapun yang ada pada diriku, tetapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Aku tidak pernah mengatakan itu. Kalau seandainya pun aku pernah mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan diriku, pasti engkau tahu. Sebab kau maha mengetahui, kau tahu apa yang ada padaku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Yang aku ajarkan kepada kaumku itu adalah sembahlah Allah, ani abudullah rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang kuajarkan kepada mereka. Aku tidak pernah mengajarkan sembahlah aku, sembahlah juga Bapa, sembahlah aku juga, nggak pernah. Aku cuma mengajarkan Bang Juma. Sembahlah. Bang Juma, sorry. Bang Juma, Allah, saya potong dikit. Bang Juma bilang, nanti Allah menghakimi Nabi Isa. Di situ padahal Bang Juma bertentangan dengan ayat Al-Quran Surah As-Suruf. Surah As-Suruf ayat yang ke-61. Itu di bumi. Itu di bumi. Bukan di bumi, nanti dia akan datang. Iya, di bumi. Allah sendiri. Betul, Allah menyerahkan kepada Nabi Isa. Bunyinya gini Bang Juma, saya baca dulu biar nggak dibohongi. Dikira saya bohong. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Isa itulah jalan yang lurus. Sebagai besar ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabiin kata lim dalam ayat itu artinya Isa sendiri Kenapa dikatakan inilah jalan lurus? Ya, karena dia akan datang. Alfa dan Omega di sini dapatnya. Dia ada awal dan akhir. Tadi Bang Juma bilang nanti Allah akan mensidang Nabi Isa. Tidak pernah ada dalil mana di Quran bahwa Allah akan mensidang atau menghakim. Al-Quran surah As-Zukhruf itu turun dia Nabi Isa alaihi salam. Betul, sebagai hakim yang adil kan? Sebagai hakim yang adil. Betul. Dia turun ke bumi, mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Mana konteksnya bukan tentang itu kan? Mana dulu? Oh jelas. Kenapa dia datang sebagai jalan lurus? Karena sebelum dia datang dituduh sudah pernah datang. Dituduh sudah pernah datang kepada Paulus. Dituduh pernah datang kepada orang Kristen mengajarkan menyembah dirinya, padahal tidak pernah. Jalan lurusnya adalah orang yang mengajarkan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan melainkan terangkat ke langit dan akan turun kedua kalinya untuk menjadi hakim kepada orang-orang yang menyembah dia. Itu jalan lurusnya.
bukan dia Tuhan itu sendiri. Setelah keadaan itu selesai, waktu berlanjut pada fase berikutnya. Apa itu? Padang mahsyar. Nah, pada saat padang mahsyar, orang Kristen mulai dari abad pertama sampai kiamat dunia itu dikumpulkan semua satu kawanan, lalu di hadapan mereka Isa dipanggil. Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka orang-orang bahlul, bodoh, idiot, salim, kampungan ini untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak pernah ya Rob, aku tidak pernah mengajarkan orang-orang goblok ini untuk menyembah diriku. Nggak pernah, tidak pernah. Coba tanya di Bibelnya, ada nggak aku suruh dia menyembahku? Nggak ada. Dia sendiri yang mau menyembahku, tetapi bukan aku yang disembahnya, tapi iblis dalam namaku. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yang mereka sembah itu bukan aku, makanya katakan, nyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh, bukankah kami dulu mengusir setan pakai no. Aku tidak mengenal kalian. Tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka ya Rob. Aku hanya mengajarkan mereka. Bentuk lagi. Apakah Anda Kristus? Bukan saya bukan Kristus. Gitu saudaraku. Jadi betul Jangan lagi, betul. kesana. Nanti dibantah lagi. Dibilang betul tapi dibantah lagi nanti. Ya Pak Guma menjelaskan Quran tapi nggak lurus, nggak sesuai dengan apa isinya di sini. Keluar konteks, keluar rel. Kok bisa Anda membalikkan keadaan ayat suci Quran? Anda seakan-akan mengatakan bahwa Nabi Isa dulu di sidang baru turun sebagai hakim. Terbalik. Bukan. Bang Juma yang tadi bilang nanti Nabi Isa disidangkan sama Allah karena ada di padang mahsyar. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117 itu nanti di padang mahsyar. Nabi Isa dikumpulkan, seluruh manusia dikumpulkan. Nabi Isa ditanya, hei, kaukah yang mengajarkan orang-orang biadab ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Bukan, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Ini harus serahkan kepada dia, serahkan kepada sang Bapa, betul. Aku hanya mengajarkan menyembah bukan kepadamu. Allah tidak. Betul. Tapi di konteksnya betul seperti yang itu, bukan berarti menyidangkan itu. Sedangkan nanti bertentangan sama As-Suruf ini ayat 61 ini bertentangan. As-Sukrub itu dia sebagai hakim, Yohanes 12:44 sampai 50. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betul. Apakah Anda Kristus? Bukan saya bukan Kristus. Oh ya sudah. Saya kira cukup Bang. Nanti lagi kita lanjut, besok lagi belajar dulu cebok. Bagaimana cara cebok yang baik? Pening aku Bang. Diimaninya, diiyakannya, habis itu ditolaknya lagi. Hei, inilah kalau Kristus palsu ya gitu. Silakan teman-teman yang muslim tolong dibatalkan dulu dong permintaannya, banyak kali pun banyak kali muslim yang minta. Batalkan dulu kawan-kawan. Ah ini edukasi katanya. Oh nggak muncul. Capek aku ngajarin. Karena botol yang tertutup rapat gimana mau masuk air? Gak bisa lah. Apapun yang disampaikan, tidak ada yang masuk. Betul katanya, betul. Kayak kambing. Kambing itu diteriakin, Beng, jangan nyebrang, banyak mobil. Jangan nyebrang, dibilang banyak mobil, nanti aja. Semakin ditanya semakin ngembek, nggak ada ilmu masuk. Ayo silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan diskusi kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bang. Halo Bang.
Katolik, Protestan. Enggak, bang, saya Muslim. Oh iya kawan, Muslim, mantap kali, salam kenal. Jangan lupa sholat, kuatkan akidah, tonton kita terus, jangan sampai terpengaruh nyembah kepada bulu kucing. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Silakan abang non muslim, banyak permintaan tapi kelihatannya muslim. Halo, Katolik, Protestan. Halo, Katolik, Protestan. Halo bang. Halo, halo. Dasar kutuh. Teman-teman non muslim, tahan dulu naik kalau memang mentalnya masih mental kerupuk. Mending dibawa aja dulu, jaga sendal. Halo, selamat malam. Katolik. Oh mama coba yang ini bang, yang muslim dibatalkan dong. Terlalu banyak permintaannya. Bolehkah teman-temanku? Makasih yang sudah berikan gift-giftnya ya. Panjang umur, sehat selalu, rezekinya bertambah, amin. Yang muslim batalkan permintaan dulu boy, teman-teman. Kerjasama kita yuk. Halo saudara Fernando. Abang Juma. Katolik, Protestan abang. Halo. Oh saya Islam bang. Maaf. Saya Muslim bang. Maaf bang. Semangat malam. Selamat malam bang. Katolik, Protestan abang. Muslim bang. Muslim. Minta maaf bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman. Halo. Semangat malam. Halo. Selamat malam. Iya. Halo. Saudara Erik, agama apa bang? Agama Protestan. Silakan buka kamera. Yuk diskusi kita baik-baik. Ya, maksudnya Bapak punya caption di atas ini Injil palsu, Yesus palsu. Iya. Apa yang Bapak tahu tentang Yesus? Sampai Paulus tahu. Paulus yang mengajarkan di dalam suratnya kalau ada Yesus palsu, ada Injil palsu, ada roh palsu. Nah, sedangkan Yesus yang asli tidak mengajarkan surah-surah Paulus. Berarti yang mana ya? Yang mana yang asli nih?
yang mengajarkan kitab Roma, Galatia, Filipi, atau yang mengajarkan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel? Mengajarkan firman Tuhan kepada kaum Israel. Ya. Berarti yang palsu yang datang kepada Paulus yang mengajarkan surat-surat Paulus. Kenapa? Berarti yang palsu yang datang kepada Paulus. Kalau mau bilang palsu, tidak palsu sih, karena semua firman Tuhan mengajarkan kita kebaikan. Lalu kenapa Paulus mengatakan adanya Yesus palsu? Karena mungkin mereka tidak percaya. Enggak, dia mengatakan dengan lantang, sebab kamu sabar saja jika ada orang yang datang memberitakan Yesus lain selain daripada Yesus yang kami beritakan. Tapi kenapa firman Tuhan selalu mengajarkan kita kebaikan tentang Yesus? Kebaikan? Iya. Apa baiknya kalau orang itu tidak menyembah pada Tuhan langit dan bumi? Karena kalau menurut saya Yesus itu kan tapi kan saya kan sebagai umat Nasrani, saya tetap percaya Yesus. Kalau percaya Yesus, kenapa jadi Kristen? Ya, karena Yesus itu kan Kristen. Pada masa Yesus ngajar, orang-orang yang percaya kepadanya itu disebut Kristen nggak? Tidak pernah. Enggak kan? Nah, sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesus di zaman Yesus makan babi enggak? Tidak. Nah, tidak juga. Orang-orang yang percaya Yesus, yang hidup bersama dengan Yesus, masuk ke gereja enggak? Kalau itu karena masuk. Emang Yesus masuk di gereja? Iya. Di mana itu? Tapi dia mengajarkan firman Tuhan. Oh, itu di bait suci. Kan gereja, beda dong. Pada saat Yesus hidup, apakah Yesus mengajarkan murid-muridnya kemudian untuk jangan bersunat? Enggak. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus ini Yesus yang lain. Tapi kalau masalah sunat ya sih, saya pernah dengar bahwa sunat itu ada juga tertulis di Alkitab. Tapi saya tidak tahu di firman Tuhan Injil apa? Injil berapa saya tidak tahu. Ayat berapa saya tidak tahu. Galatia 2 nomor 21-22. Saya tidak tahu. Yesus bersunat. Gitu. Oke, saya kira cukup ya. Ya. Besok lagi, makasih. Makasih. Ya. Hati-hati. Ya. Salam. Sehat selalu. Ya, salam. Punna dilangere kiakana salam kama toeng dikana ahli kitab. Punna dilangere ki bapa kakana salam tapi kodong injuri si reka taneseng kata salam jikutaeng kodong. Punna dilangere kiakana salam ini kana kutaing anne rabi baturi Yerusalem. Tapi ternyata ombale tupuk ngurupaing kodong.
kiakana shalom sikamale baki rabi-rabi Yahudi male tapi punah ikutanangnya panjoaren narabi tenane sengi balau mate. Artinya kalau kita mendengarkan dia mengucapkan shalom, kita terenyuh seakan-akan kita lagi berhadapan dengan seorang rabi besar dari Yerusalem. Tapi ternyata cek per cek cuman kata shalom itu doang dia taunya. Selain itu nggak ada lagi dia tahu, cuman itu aja. Una dilanggere kiakana bapak kana shalom 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 di kana bagi poreanne bapak minimal lulusan sarjana bahasa Ibrani kutaing. Bang Juma. Tapi ternyata kodong paluka jangan jipoeng. Halo, selamat malam. Katolik Protestan. Mudik doa juga. Oh, mama ini yang sembat tu paluka. Paluka jangan niat misim batu karai. Aman kepo. Makala ngasengi cucuna to Sulawesi Selatan. Nalanggere gini ya mising kapelat talanga batu paluka jangan. Semangat malam saudara, silakan. Mantap, ada tua kan? Ada tua. Selamat malam Bang Zuma. Apa kabar? Ada tua. Ada tua itu tidak ada Bang. Apa pahit itu pahit enak. Ada lah sedikit aja biar tidak terlalu. Mawarmu bertaburan Bang. Bunga mawarku nggak ada. Oh iya, lupa. Kasih bunga mawar. Kayak gini nya tadi nyanyi itu juga Bang, ada ya. Shalom kapirim shalom kapirim shalom niak ngasam itu kapirim batu shalom kapirim shalom niak ngasam itu poro nakana tommi kuteng marai padahal tenaja kodong. Silakan Bang, ini ada tema menarik. Harus mencapai dulu Bang, kitar-kitar 100 ya lebih ya. Oh iya. Bunga mawarnya teman-teman enak ya kan? Iya, silakan teman-teman yang ada di bawah di repot akunnya teman kita ini supaya dia bisa terblokir permanen, jangan lagi naik ke sini. Silakan sampai 100. Kita pakai dulu kacamata hitam Bang, kacamata hitam juga kan? Oh iya, siap. Oke Bang Kung, biar ditambah dulu bunga mawarnya. Iya, silakan teman-teman. Iya. Kira-kira pokok bahasa kita yang di atas ya Bang, yang di situ. Iya, ganteng kali abangku ini kalau pakai kacamata, mirip sekali abangku Asep Irama. Keren. Kau terus nyanjungnya kau Bang, apa namanya itu? Kenapa di depan? Bisa kulihat Bang, apa? Bisa kulihat apa kalau nggak pakai ini? Iya tahu. Bisa kulihat. Injil palsu, Yesus palsu. Ini mengarah kemana ini Bang? Kira-kira judul ini Abang yang memaparkan dulu Bang. Nah, artinya saya hanya menjadi apa dulu kan gitu, yang bertanya, dan Abang sebagai moderator kan gitu ya kan? Siap. Oke. Jadi sudut pandang yang kami lihat terkait Yesus adalah sudut pandang
yang tidak bisa diragukan. Kenapa? Karena sisi pengajaran Yesus ketika beliau datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, beliau tidak mengajarkan konsep-konsep seperti yang diajarkan oleh Paulus. Yesus tidak pernah membatalkan Torah, Yesus tidak pernah mengutuk Torah, Yesus tidak pernah mengatakan dia datang untuk menebus dosa manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan apa itu pendeta, apa itu pastor, apa itu gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk makan babi, makan tikus, makan kucing, makan meja, makan aspal, makan tiang listrik. Tidak pernah. Sedangkan Paulus mengatakan hal-hal yang tidak pernah Yesus ajarkan. Lalu Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Selain apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan, itulah yang kusampaikan. Sedangkan Paulus sendiri, Paulus justru mengatakan bahwa apa yang diucapkannya itu adalah ucapan yang tidak didasari terhadap perkataan yang dihasilkan dari firman Tuhan, melainkan dari perkataan dia sendiri sebagai orang bodoh yang mau bermegah. Begitu, Bang. Artinya gini, Yesus Yahudi dan Yesus Romawi itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yang saya tahu Bang hanya satu Yesus, bukan dua Yesus. Ya, Abang mengarah kemana ini? Yang artinya Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Apa yang dikatakan? Dia katakan bahwasanya sebab kamu sabar aja jika ada orang yang datang mengajarkan Yesus lain selain daripada Yesus yang kami beritakan. Sekarang ada nggak murid-murid Yesus memberitakan Yesus yang dikutuk, yang mati terkutuk di tiang salib? Ada nggak murid-murid yang mengajarkan itu? Berarti Yesus yang diajarkan Paulus itu adalah Yesus lain. Yang diajarkan Paulus beda dengan Yesus yang diajarkan oleh murid-muridnya. Ada berapa sumber Abang untuk menyatakan itu? Yang artinya itu bahwa pandangan Paulus itu mengarah Yesus yang salah gitu. Ada berapa sumber Abang yang artinya Abang angkat gitu? Yang pertama memang kan ada dua oknum kan. Nabi Isa mengajar. Ketika Nabi Isa sudah hampir mencapai puncak klimaks pengajaran, tiba-tiba dibatalkan oleh antikristus, anti-mesias. Lalu dia diangkat oleh Tuhan. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, kan ada pengajaran. Pengajaran yang mana itu orang yang diserupakan dengan dirinya, melanjutkan kemudian apa yang menjadi pembalasan Tuhan kepada mereka yang membenci Nabi Isa. Nah, Paulus hadir di masa mana? Apakah Paulus hadir di masa Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada Bani Israel? Tidak. Tapi Paulus hadir di masa Nabi Isa sudah terangkat ke langit. Sebelum dia terangkat ke langit, pencipta langit dan bumi yang marah menyerupakan Nabi Isa ini untuk mereka kaum Bani Israel. Nah, bagi Bani Israel yang diserupakan baginya Nabi Isa mengajar bertemu dengan Paulus, dan Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Berarti Paulus hidup di masa Isa diserupakan, sedangkan Nabi Isa alaihissalam mengajar pada saat Paulus itu nggak ada. Artinya Paulus hanya menerima Yesus lain, sedangkan Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu sudah ada di atas langit. Tidak sempat bertemu, berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus lain. Makanya dia mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4 bahwasanya sebab kamu sabar aja
Jika seorang datang mengajarkan Yesus lain yang telah kami beritakan, begitu juga memberikan kepada kamu roh lain tidak sama seperti roh yang kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Gitu. Jadi ada Injil lain yang diterima oleh pengikut Paulus. Injil yang mana? Injil yang diberitakan oleh murid-murid asli, berbeda dengan Injil yang diberitakan Paulus. Apakah ke-12 murid Yesus mengetahui buku Roma? Tidak. Apakah 12 murid Yesus mengetahui buku Filipi, Korintus, Filemon, Galatia, Roma? Tidak. Berarti Injil lain yang diajarkan oleh Paulus itu nyata berbeda dengan Injil yang diberitakan murid-murid Yesus. Mawar dulu, mawar teman-teman, mawar. Mawar, tanpa mawarnya belum ada tanggapan daripada orang Kristiani kan? Belum, mereka nggak sanggup. Hah? Teman-teman Kristen tidak sanggup membantah dalil saya. Karena dalil abang tidak berdalih. 2 Korintus 11:14, 1 Galatia 1 dengan 8 dan tidak berdalih seperti itu bang. Oh mama justru Paulus mengatakan apa di dalam 1 Galatia 1 nomor 8? Meskipun malaikat atau aku Paulus memberitakan Injil lain selain daripada Injil, maka terkutuklah dia. Itu kata Paulus sendiri, bukan kata saya bang. Paulus yang mengatakan itu. Tetapi sekalipun aku atau kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan kepadamu, terkutuklah dia. Panjang itu intonasinya itu bang, dibuat iya. Panjang intonasinya itu, penekanan itu supaya asli, ya. Terkutuklah dia, supaya Anda tahu bahwa orang-orang termasuk pendeta, pastor yang memberitakan Injil selain daripada yang diberitakan oleh Paulus terkutuk. Pertanyaan saya kepada abang, apakah Paulus mengajarkan Injil Lukas? Tidak. Apakah Paulus mengajarkan Injil Matius? Ada hubungannya juga. Apakah Paulus mengajarkan Injil Matius? Ada juga hubungannya. Nggak ada. Paulus tidak pernah mengenal 4 Injil kanonik. Berarti yang dimaksud oleh Paulus itu sendiri adalah rekan sekerjanya, yaitu penulis-penulis kitab kanonik. Saling mengutuk. Dari mana abang tahu itu? Galatia 1 nomor 8. Udah lebih pintar abang, saya perhatikan nih ya, daripada orang-orang Kristen ya kan. Oh iya, kan udah aku bilang abangku, Kristen itu cuma terlanjur Kristen doang karena mengikuti ajaran keluarga, nenek moyang, kakek, papi. Mereka tidak belajar tentang Bible. Kalau pendeta pastor, mereka mengejar ijazah supaya bisa memimpin jemaat. Ada sesuatu yang ditunggu setiap bulan. Mereka tidak mempedulikan benar tidaknya. Yang penting ada title, ada jemaat, lancar. Tapi kosong isinya. Sehingga jemaat-jemaat pun polanya begitu. Sedangkan kami umat Islam siang malam, saya kalau naik mobil, ini yang aku baca. Kenapa bisa saya baca? Ya supaya teman-teman saya itu bisa dapat terang. Seperti orang menemukan listrik, mereka itu nggak tidur.
Belajar siang malam bagaimana caranya supaya dunia ini bisa terang. Makan pun tidak perhatikan sampai kepalanya botak untuk menemukan listrik demi untuk menerangi semua orang. Itu yang kulakukan. Aku baca siang dan malam ini untuk menerangi orang bahwa sebenarnya di dalam Bible itu ajaran yang sesungguhnya kita harus dudukkan pada perkara poin kebenaran itu sendiri. Koin. Tambah harus satu kakak. Tambah. Enggak, belum pernah dapat ikan paus, Bang. Oh, belum, belum dipupuk. Ikannya masih kecil. Seandainya harus dibuat ikan paus. Ampoleng banyak. Mau kan bentar lagi datangnya itu. Datang nanti, Bang. Datang nanti sedikit lagi ikan paus datang. Masih 102-nya, Bang. Oh iya, maunya? Ya, saya nggak pernah mencapai kayak abang 2,3 M gitu. Bang Raimex, selamat bergabung abangku. Abang termasuk apanya? Apologetnya, Bang? Ya, Bang. Apologet. Iya iyalah. Abang ini macam mabok lagi kurasa abang ini. Enggak Bang, enggak pernah aku mabuk. Ini teh kopi nih Bang, kopi apa ini? Asli kopi. Kopi tua. Kopi. Enggak. Mas panas kopi. Kopi tua kan tuh panas juga Bang, tapi dalam perut. Enggak ya? Enak Kristen itu Bang dah. Oh iya enak dong. Enak Kristen itu. Ya artinya kita mengikut Kristus kan. Anda justru disebut Kristus. Enggak. Pantang itu Bang, pantang. Enggak boleh gitu Bang, enggak boleh. Yang tadi dalil yang kuajarkan kepada teman-teman kita di sini. Dia saya katakan Anda itu sebenarnya adalah Kristus, tidak percaya dia. 1 Korintus 12. Tidak percaya dia kalau dia itu adalah Korintus. Sampainya aku turunkan dia. 1 Korintus 12 nomor 27. Bunyinya apa Bang? Bunyinya jangan 1 Korintus saja. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tubuh Kristus itu Kristus gak Bang? Kalau itu Bang boleh, yang artinya yang menjadi warga gereja itu disebut juga itu anggota Kristus. Daripada tubuh Kristus. Gitu, seperti itu. Iya. Anggota Polri enggak? Anggota TNI enggak? Anggota Polri termasuk juga itu Polri. Nah, kalau anggota Kristus termasuk Kristus dong. Tubuh Kristus, anggota boleh anggota. Iya. Iya makanya. Bahagian daripada tubuh Kristus itu kalau kita memang percaya dan yakin. Oma, syukran Oma. Iya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu, ya tubuh Kristus itu artinya Kristus. Beda pemahamannya itu Bang, yang artinya menjadi tubuh Kristus dengan Kristus. Beda. Kalau tubuh Kristus apa maksudnya? Ya tubuh Kristus itu yang artinya kita bahagian daripada pengikut daripada Kristus itu, artinya percaya kepada Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti itu Bang. Itu kan tepuk tangan dulu Bang, tepuk tangan. Itu kan suka-suka abang itu. Suka-suka abang itu bilang begitu. Dengarkan, lihat Bang, yang artinya menjadi sumbernya juga tubuh Kristus.
Alhamdulillah. Dapat bang. Tubuh Kristus. Iya, 1 Korintus, ungkapan tubuh Kristus sebagai metafora bagi gereja atau persekutuan orang percaya tertulis dalam beberapa bagian di kitab Perjanjian Baru. Salah satu contoh 1 Korintus 12 ayat 27. Ya itulah. Mengatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kan udah jelas pada 1 Korintus 1 Korintus 12 ayat 12 sama seperti tubuh itu satu anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya seperti itu bang. Iya kan jelas toh, Anda Kristus kan, anggota Kristus ya Kristus. Iya toh? Oh, ya kalau kita ini ya boleh dikatakan bahwa termasuk yang menjadi ya pengikut Kristus boleh kan gitu, ya kan? Iya betul. Iya, dan juga termasuk tubuh Kristus tadi, yaitu dilambangkan bagaikan gereja itu kan gitu. Iya. Gereja itu adalah ya yang sebenarnya adalah orangnya gitu, orangnya gereja itu bukan gereja yang berdiri teguh itu yang artinya bangunan itu secara fisik kan gitu. Nah gereja itu adalah kita orangnya. Aku gereja, kamu pun gereja, kita sama-sama gereja katanya. Itu lagu sekolah minggu kian itu dulu. Andaikan tubuh Anda bisa bicara, tubuh Anda pun ngomong, Anda berbohong, mana ada aku gereja. Lagunya sepertinya bang, aku gereja, kamu pun gereja, kita sama-sama gereja. Artinya tubuh Kristus tadi ataupun makanya aku bilang, andai saja tubuh Anda bisa bicara, maka dia pun akan mengatakan, Anda berbohong, kamu berbohong, tubuh kita bukan gereja. Untungnya tubuh Anda lah ditambah lah bang 246 masih. Udah sampai bernyanyi kita kan, yang artinya menyanyikan materi itu ya kan, menyanyikan materi itu. Supaya karena kita datang tidak boleh lari dari jalur. Artinya Injil palsu itu, Yesus palsu. Ya ada juga itu bang, ada juga yang palsu itu, yang abang prinsip abang itu. Namun ya kalau yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bahwa itu benar-benar adalah yang diberitakan Injil atau kabar baik tentang Yesus, yaitu mati, bangkit dari orang mati, itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bahkan ada beberapa teologis ya yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang kebangkitan, penyalipan, kebangkitan dari antara orang mati, kenaikan ke surga. Itu merupakan inti teologis daripada Rasul Paulus. Itu bang. Iya. Itu karena dia punya apa juga kan gitu. Bukan asal memberitakan Injil dia pada waktu dulu. Iya bang. Tapi ada juga landasannya kan gitu. Iya. Tubuh Kristus tadi, yaitu yang mau diapakan gitu. Biar bagaimana supaya orang bertaubat, meninggalkan hidup lama menuju hidup baru, seperti itu bangku. Iya. Artinya perbuatan-perbuatan yang lama itu yang harus ditinggalkan kan gitu. Apa saja yang termasuk perbuatan yang lama gitu. Itu banyak itu, artinya perbuatan daging yang contoh najis, amora,
emosi, amarah dan lain-lain sebagainya. Itu Ria Senja. Iya. Oke. Malam Bang Juma. Malam. Katolik abang. Protestan. Buka kamera. Silakan. Ayo. Gak bisa Bang, gak ngerti. Tinggal di itu. Saya baru dengar aja. Buka aja kameranya bang. Mau diskusi nggak kita? Ingin dengar Bang Juma aja. Oh, kirain mau diskusi ya bang. Belajar dari Bang Juma aja. Oke. Oke bang. Nanti dengar aja di bawah. Halo saudara Toki. Benarkah dirimu temanku yang dulu mengaku sebagai siluman cicak? Atau beda? Toki. Yo. Kau kan dulu yang sering menggunakan lipstick? Lari dia. Bagaimana bang? Kemana mereka? Pulang dia. Panggil maknya katanya. Ucapkan aja apa itu tahe innalillahi. Innalillahi rajiun. Katanya itu bagaimana tahe? Kita bilang bang innalillahi rajiun. Apa itu artinya bang? Seperti itu bang. Artinya kamu itu suka makan tepung dari sagu dengan ulat bulu. Halo, kita sapa dulu ini, abang. Kita sapa dulu. Oke. Ebis naset gitu. Shalom. Iya, shalom. Katolik Protestan. Buka kamera silakan. Halo bang. Gelap bang, gelap. Mati lampu sini. Enggak apa-apa, yang penting terang. Silakan. Mati lampu kok terang. Hatimu terang, buka kamera. Udah kebuka. Mana ada kebuka kamera begitu bang. Apakah saudara ini teman lamaku? Siluman ubur-ubur yang suka manjat pohon ketapang. Mana ku tengok? Bang. Sembunyi dia bang. Sembunyi dia. Halo. Di manakah dirimu? Tak umpet bang. Halo. Siapanya? Apakah saudara ini adalah teman kecilku yang suka makan upilnya sendiri? Halo? Kau nanya siapa Juma? Mana mukanya? Menanglah dulu. Halo. Udah kubuka ini, tapi kok gak apa-apa ya? Gak ada mukanya. Pakai lampu. Gak ada lampu di sini. Oh, nggak apa-apa, kayak gitu juga, kayak gitu cuma nggak apa-apa. Yang penting tanya kalau memang perlu kau tanya. Kalau saya, ya hanya membawa aja penting dulu. Kita mau berdiskusi. Ya kayak mana? Harus di apa kali ini layarnya? Mau terang kali lah, nanti sakit lah mata. Nyalakanlah lampu. Gak ada lagi lah. Sama Bang Juma ini nggak ada gunanya. Nyalakan lampu. Gunanya hanya mawar.
Cahaya lampunya, cahaya HP-nya. Jangan naik turun, turun belik. Udah diskusi aja lah kita cuma. Iya. Harus terlihat wajahnya. Ya udah besok ke apapun aku ke kota biar terlihat. Aku bilang Aku curiga kau ini adalah temanku siluman apa belalang. itu arti Tahukah itu? innalillahi Aku apanya manusia biasa. rojiun. Apa artinya itu, Bang? Bukankah kau ini cucunya Mak Lampir? Enggak tahu. Tongkatnya Mak Lampir. Mau diskusinya tuh nanya-nanya apa? Enggak kelihatan wajahnya. Biarkan gitu, Bang Juma. Kau pun Bang Juma. Apa bro? Mati lampu bro. Pakai cahaya HP. Ya ini layarnya udah kena apa? Mana bisa terang cahaya? Tidak kelihatan. Walah, kayak mama si Juma ini banyak kali permintaannya. Aku curiga kau itu temanku. Kau itu siluman belut. Tahu aja iman orang. Kepo ini. Tumben ceria kali kau Juma. Aku ngantuk. Tumben ceria kali kau. Ngantuk aku. Cepatlah serius ini waktu. Cepat. Nggak mandi tadi sore ini Bang Juma ini. Moderator bekerja. Baru ku bilang moderator bekerja. Bawa tuyul dia pergi. Kau kemana Martina? Susah kali lah kau diajak berkawan. Tak nampak wajahmu. Coba nih wajah orang ganteng nih. Tuh perasaan ganteng Allah. Itu orang ganteng itu. Perasaan ganteng. Halo anak ganteng. Yang kau panggil saya tadi sore itu laki-laki ya pacarmu? Ajak tadi sore sih Bang. Sayang itu laki-lakinya itu. Enggak nampak wajahmu sayang. Dulu jawab dulu. Aduh udah jadi boti siapa sih Juma? Siapa suruh? Bukalah kameramu cepat. Kirim lampu panel surya atau apa kayak di ladang ini. Kau di ladang? Iya. Peternak babi? Ya enggak tanaman ladang. Masa ladang beternak babi? Masa gimana? Ya makanya kau suruh itu babi-babi jangan makan tanaman. Udah dibilang di ladang, kalau di ladang ya tanaman lah, kalau beternak mana ya kau Juma? Itu aja udah salah pertanyaanmu. Ya sudah turunkanlah wajahmu sini. Atau kirimlah lampu atau panel surya gimana biar terang. Cahaya HP-mu kan bisa. Kayak mana bisa, udah ini paling terang. Disambar nanti kau moderator. Udah gue bilang. Halo Situ Meong. Situ Meang. Situ Meong. Sorry. Halo saudara Situ Meang. Ada onde-onde kah? Halo kawan. Apakah kau temanku yang pernah pakai baju daster naik sepeda kumbang dikejar sama mertua? Halo? Sepaten kali kau bah. Capek gue tengok kau. Minta naik, dinaikkan, cuman diam-diam. Mana orang-orang ini yang sedikit agak berisinya? Tema aku ini bagus, tapi tak ada pula kalian yang bisa kemudian menandingi dan menjelaskan temaku. Percuma kalian mengaku punya 3 Tuhan, tapi tak ada kuasa menghadapiku.
Gimana ini teman-teman? Keren kali bang. Ini yang minta permintaan rata-rata muslim. Gimana mau diskusi sama aku? Atau kita istirahat aja dulu teman-teman. Besok aja lagi kita lanjut. Bagaimana? Mikana ininya permintaan pertemanannya itu buram. Tadi bagus, sekarang buram. Besok aja lagi kita lanjut ya. Melayang-layangnya kurasa ini pandanganku. Aku lihat HP ini udah berputar. Seperti ku tengok perkedel jagung. Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik Protestan. Katolik. Nah, buka kamera. Susahnya aku cari kawan diskusi bang. Kau datang, aku berterima kasih. Buka kameranya, kita diskusi. Belum bisa ya, gimana bang? Bisa kawan. Ini kan terlihat di sini, nampak di sini. Tunggu bang, udah bisa bang? Belum. Gimana caranya? Nah, ya bang. Injil Paulus Yesus palsu, gimana maksudnya bang? Injil palsu Yesus palsu. Injil palsu Yesus palsu. Iya. Paulus mengatakan itu, ada Injil lain, ada Yesus lain, ada roh lain selain dari yang diberitakan oleh Paulus kepada murid-murid Paulus. Dapat info dari mana bang itu bang? Pengetahuan di mana? Di surat Paulus sendiri bang. Paulus sendiri yang mengatakan dalam 2 Korintus 12. Coba abang dia katakan di sana. 2 Korintus 11 juga ada. Dia katakan bahwasanya sebab kamu sabar, 2 Korintus 11:4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang mengajarkan, datang memberitakan kepadamu tentang Yesus lain selain daripada Yesus yang aku beritakan, kamu sabar aja, kata dia. Coba abang buka bisa bang? 2 Korintus berapa tadi bang? 11 nomor 4. 2 Korintus. Bentar bang ya. Iya. 2 Korintus 11 nomor 4. Ayat 4. Berikutnya. Maksud, coba kita bang dari perikop dari ini 2 Korintus 11 ya bang ya? Iya. Perikop dasarnya itu dari mana maksudnya bang? Dari tentang menceritakan tentang apa gitu bang? Kadang-kadang kita bang salahnya kalau tentang bercerita tentang Alkitab sama termasuk dengan Al-Quran bang. Maksudnya kita jangan melihat ceritanya di tengah atau terakhir atau ini, maksudnya dari ceritanya bang gitu bang, dari dasarnya gitu loh bang. Biar kita memahami semua ceritanya gitu loh. Iya, Paulus memang di beberapa data di Bible dia mengaku ya adanya Yesus lain selain daripada Yesus yang ia beritakan. Kemudian pola yang dibangun Paulus sendiri di dalam Galatia 1 nomor 1, bahwa dia diutus oleh Yesus yang bukan manusia.
Dia memberitakan Injil yang diterimanya bukan dari manusia tapi dari Yesus. Nah, sedangkan yang Yesus datang kepada murid-muridnya mengajar sebagai manusia. Tapi Paulus mengatakan yang datang kepada aku bukan manusia, tapi Yesus. Mana kita coba. Gini yang saya maksud gini loh Bang. Kita membaca perjalanan itu semua Alkitab itu mulai dari kepalanya, jangan tengah, jangan ekor gitu loh Bang. Jadi rata-rata kita kebanyakan dalam menilai tentang kebenaran itu kita taunya cuma dari tengah, dari akhir gitu Bang. Cerita dari awal kita nggak paham gitu Bang. Ya silakan Anda pahamkan saya, coba. Gimana itu? Gini, tadi abang kan cuma ngambil satu penggal itu Alkitabnya ya di kalau tadi abang 2 Korintus 11. 2 Korintus ayat 11 gitu loh Bang. Iya. Kan? Silakan. Kalau 2 Korintus ayat 11 itu berarti di atasnya kan ada perikopnya pasti Bang. Tidak ada perikop di situ. Tentang cerita apa gitu. Coba saya bentar Bang ya, saya ambil Alkitab. Iya, silakan. Tidak ada perikop di situ Bang. Kebanyakan gitu sih Bang, cuma tahu ngambil sepenggal aja gitu, ibarat kayak cerita contoh. Ambil sepenggal itu karena kita sudah membaca dari data 1 sampai selesai, sehingga kita bisa menemukan poinnya di sana gitu. Coba bentar Bang ya. Iya. Bang Juma ya. Ini Bang perikopnya ini pendapat Paulus tentang dirinya Bang. Oh ya? Iya toh. Nah, silakan Anda baca. Pendapat Paulus tentang dirinya, maka kami tidak berani 2 Korintus 11 Bang. Iya. Iya. Ini kan perikopnya di atasnya di sini loh Bang. Ini pendapat Paulus tentang dirinya gitu loh kan. Di atasnya. Jadi kita kan abang ambil kan di 11 gitu loh. Nggak ada ininya, nggak ada kepalanya. Dia menceritakan dari ini pendapat Paulus tentang dirinya. Mengapa kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu. Nggak tahu, nggak nampak lagi. Yang mengujikan diri sendiri, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka, kata yang gitu loh Bang. Anda baca dalil mana Bang? Ini loh Bang, perikopnya maksudnya loh Bang. 2 Korintus 11. Iya Bang, 2 Korintus 11 itu kan. Abang itu kan ngambilnya di ayat 11-nya doang gitu loh Bang. Saya ngambil dari data 4. Data 4 maksudnya Bang? Nomor 4. Alangkah baiknya jika kamu bersabar atau jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Paulus mengaku bodoh. 2 Korintus. Iya, Anda membaca lain. Terus
kurang ini. Aku ngambil dari Korintus 4 ya bang, ayat 11 ya bang ya, tadi ya. 2 Korintus 11 nomor 4. Untuk kamu sabar saja jika ada seorang datang memberi yang lain daripada. Maksudnya gini bang, kamu sabar. Jika ada seorang datang memberikan lain daripada yang telah kami berikan, memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, Injil yang lain daripada telah kamu terima. Pendapat sedikit pun aku tidak kurang. Jika kamu paham, kita tidak lalu demikian tentang sebab kami menyatakan kepada kamu sekarang yang tidak sekarang. Iya, pas tadi yang saya bilang lu bang, perikopnya ini kan di Paulus. 2 Korintus 10 bang, di atasnya perikopnya bang, ayat 12 gitu loh bang, itu perikopnya. Perikopnya kenapa nyebrang ke Korintus 10? 2 Korintus 10 bang. Iyalah, maksudnya gini loh bang, judul di atas semua cerita yang abang apakan tadi, itu kan di 2 Korintus 10 ayat 12 bang, itu kan ada ditandai sih bang, kalau perikopnya kan ini tentang ceritanya gitu loh bang, pendapat Paulus tentang dirinya itu loh bang. Kadang-kadang kita salah di situ bang. Coba Anda baca nomor 5-nya. Di situ Paulus menggariskan antara dia dengan murid-murid Yesus. Tapi menurut pendapatku 2 Korintus 11 nomor 4. Nomor 4, tapi nomor 5-nya yang bilangnya. Ya, baca nomor 5-nya. Tapi menurut pendapat sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu, katanya itu bang. Nah, itu Paulus sedang membicarakan murid-murid Yesus. Dan Paulus sibuk sendiri mengangkat dirinya. Paulus sedang membicarakan rasul-rasul yang lain, murid-murid Yesus. Ya. Nah, murid-murid Yesus sendiri mengajarkan Injil lain selain daripada yang diberitakan kemudian oleh Paulus, dan juga memberitakan Yesus lain selain daripada Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Paulus menceritakan tentang Yesus yang mati dengan jalan kutuk, sedangkan murid-muridnya tidak pernah menceritakan tentang gurunya mati dengan jalan kutuk. Jadi Yesus yang diberitakan oleh Paulus dengan Yesus yang datang penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu adalah Yesus yang berbeda. Coba aja Anda lihat Galatia 1 nomor 1. Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 11 dan juga nomor 12. Sedangkan Yesus yang datang kepada Bani Israel adalah Yesus yang manusia. Galatia 1 nomor 1. Dari Paulus ini bang, Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Selanjutnya mana bang? Nomor 11, nomor 12. Di
di Galatia 1 itu. Bagaimana Paulus menjalin rasul dia? Perikopnya bang ya. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Ya kan jelas sih bang bahasanya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Yang benar bang. Yesus bukan manusia. Ya manusia, memang manusia bang. Yang maksudnya gini loh bang. Paulus itu gini loh bang. Paulus itu ya Yesus itu manusia, tapi dia menganggap ya Yesus itu lebih dari manusia gitu loh bang. Sedangkan murid-muridnya tidak pernah menganggapnya lebih. Murid-muridnya menganggap Yesus itu manusia biasa. Tapi Paulus justru mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia, namanya Yesus. Coba bentar bang ya, biar saya makanya dia mengatakan Yesus lain. Saya ini sih bang kurang paham untuk ini ya tentang agama ini ya, kurang memahami Injil ini bang ya, kok masalah ini ya apa ya nama-nama Injilnya ya bang. Tapi saya pernah ini juga kan ada juga sih murid Yesus itu bukan berarti pernah bertanya kepada Yesus bang, guru, katanya, apa kamu seorang guru atau nabi atau seorang Mesias? Dan itu pun jelas ya Yesus itu menjawab ya aku adalah guru dan Mesias, kan gitu bang. Ya memang tidak salah itu bang. Ya, jadi yang salah ketika Paulus mengatakan ada Yesus lain. Paulus bang bukan murid Yesus langsung bang. Salah kita bang kalau abang bukan murid langsung itu bang. Paulus itu nggak ada murid langsung itu bang. Nah berarti Paulus memang yang membuat Injil bang karena dia ini setahu saya bang, bukan ibaratnya ini bang ya, kita sharing bang ya. Setahu saya sih Paulus itu memberitakan Injil itu ya karena dia dikasih sama Yesus itu apa sih bang, keajaiban gitu bang. Iya, saya sih bang, saya nggak tahu. Dari situlah kita ketahui bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus yang datang sebagai anak Maria. Yesus lain. Kenapa bang bilang Yesus lain? Dia konsepnya gimana? Coba abang tunjukin bang. Cara mindsetnya gimana sih bang? Jadi bingung sih ini. Yesus datang mengajarkan penginjilan di tengah kaumnya Bani Israel. Yesus manusia atau bukan bang? Yesus manusia. Yang datang kepada Paulus Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia bang. Tadi Anda baca yang datang kepadaku bukan manusia tapi Yesus Kristus. Gini loh bang, pemahaman mungkin gini loh bang, karena merasa dia telah diberi kuasa dari Yesus, jadi dia mengagungkan Yesus itu, makanya ada ini loh bang. Jadi contoh gini bang, kita udah orang berbuat baik, saya kan bisa aja ya, oh dia sangat baik kali kan gitu kan, ya Pak salah kan ibaratnya dia mengagungkan seseorang itu kan nggak salah sih bang, melebihi ibaratnya ucapan syukur dia menganggap dia itu ini kan gitu loh bang. Tapi ada nubuatan di dalam kitab Anda sendiri bahwa akan datang seorang, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus itu datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Nah kena dong kepada Paulus. Tidak bang, gini bang ceritanya, Yesus itu tidak pernah mengajarkan gitu ya, kalau kamu percaya ya dia pun udah jelas, akulah jalan kebenaran dan hidup, kan gitu jelas bang. Nah ketika dia berkata seperti itu, dia manusia kan? Manusia bang. Nah yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, dia sendiri mengatakan. Jadi gini, simpelnya gini aja sih bang, kalau ajaran kami itu sih kan ibaratnya Katolik, Kristen, mungkin sama sih bang rasaku ya. Yang kami terima itu selama ini diajarkan ya intinya yang cerita logikanya ya bang, tidak ada kita mengetahui kemana kita ujungnya kalau tidak pernah manusia itu atau orang itu belum ke sana. Yesus sendiri sudah pernah mati bang dan dibangkitkan kembali bang, ya kan bang.
Kita nggak bisa cerita surga, nggak bisa cerita neraka kita bang. Kita belum pernah menjalaninya bang. Benar nggak bang? Yang pernah menjalani itu ya Yesus gitu loh bang. Iya kan? Terus? Ya jadi kita harus percaya sama yang sudah pernah ke sana gitu bang. Kita nggak mungkin bang cerita gini loh bang. Aku mau ke Jakarta ini, contoh nih bang ya. Aku mau ke Jakarta. Di Jakarta katanya ada Monas. Saya nggak pernah ini ke sana, iya kan? Itu kan kata mereka, iya kan bang? Kita percaya sama orang yang udah pernah ke Monas bang, kan gitu bang? Benar nggak bang? Betul. Tapi Yesus kan mengajarkan dirinya seperti apa? Kalau Anda percaya dia orang pernah pergi ke surga, dia sudah tahu tentang surga, menyediakan tempat untuk pengikutnya di surga. Tapi Yesus kan tidak pernah mengajarkan untuk menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Protestan, menuhankan dirinya. Bang, Kristen gini loh bang, pengikut ajaran Yesus itu bukan langsung Kristen, bukan gitu bang. Salah bang pikir gitu. Jadi gini, pengikutnya ini orang yang percaya ini yang mengklaim dirinya Kristen. Sekarang begini, apa yang Anda percayai pada Yesus? Hah? Apa yang Anda percaya pada Yesus sampai Anda mengatakan orang yang mempercayainya? Karena bagi saya, Kristen ini bukan orang yang percaya Yesus, tapi orang yang percaya kepada Paulus. Coba abang ini, coba abang tunjukin sama saya tentang kami itu yang percaya sama Paulus bukan sama Yesus. Coba. Gambarannya sangat jelas, orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak menginginkan penyaliban. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang cinta kepada penyaliban. Simbol agama Anda salib, di rumah ada salib, di leher digantung salib, di gereja ada salib. Murid-muridnya anti terhadap salib itu. Gini loh bang. Jadi bukan sistemnya jangan ibarat kita ini langsung karena kita buat lambang itu salib jadi kita. Enggak, sekarang risikonya Anda harus tahu yang menyalib Yesus anti Yesus atau percaya Yesus? Anti Yesus. Nah, terus kenapa Anda mengambil hasil kerja mereka anti Kristus ini, anti Yesus ini? Yesus disalib karena dosa-dosa manusia. Nah, itu dari mana judulnya itu? Ilmu dari mana itu? Yesus disalib karena dosa-dosa manusia. Apa hubungannya? Ajaran siapa? Ajaran dosa ditebus pakai tumbal manusia itu ajaran siapa? Nggak ada Yesus mengajarkan. Yesus malah mengajarkan Matius 8 nomor 4 supaya mempersembahkan hewan seperti yang diperintahkan Musa. Yang menyalib Yesus kan antikristus. Terus orang Kristen menari-nari di atas penyaliban. Akibat pekerjaan antikristus, saudara Kristen dosa-dosanya dihapus. Berarti juru selamat kalian bukan Yesus, tetapi antikristus. Karena berkat mereka, akibat mereka anti terhadap Yesus, melahirkan mereka benci kepada Yesus. Akibatnya mereka menyalib Yesus. Hasilnya dosa kalian terhapus. Maka ketika Anda dituntut berterima kasih, berterima kasihlah kepada antikristus yang telah membunuh Yesus sehingga dosa kalian dihapuskan, sehingga kalian masuk surga tanpa dosa. Jadi juru selamat kalian itu bukan Yesusnya, tapi antikristusnya yang menjadi pahlawannya Kristen. Tapi supaya tidak diketahui, maka kalian dituntut mengaku-ngaku pengikut Yesus, percaya Yesus. Ya kalau percaya, kenapa Anda terima salib? Maksudnya jadi ke situ bang ya? Ya iyalah. Sekarang begini bung, pahlawan di Nusantara ini melawan penjajah dengan menggunakan bambu runcing. Kemudian Nusantara ini dibombardir oleh penjajah dengan menggunakan meriam. Datanglah Kristen mengambil meriam itu sebagai simbol kemenangan. Berarti Anda ini antek siapa? Antek pahlawan atau antek penjajah?
antik penjajah lah bang. Nah, sekarang salib itu adalah alat yang dipakai musuh Yesus menyalib Yesus. Siapa yang menyalib Yesus? Musuh Yesus, anti Yesus. Begitu mereka menang menyalib Yesus, Anda mengambil kemudian salib itu sebagai simbol kemenangan. Berarti Anda ini antek daripada antikristus. 3 kali. Habis itu mengaku. Makanya maaf nih, di Matius 7:22-23, ketika kalian bertemu Yesus nanti, kalian datang kepada Yesus seketika tidak ada lagi penolong lain. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan sederhananya, siapa yang bernubuat, siapa yang mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kalian kan, saudara-saudara Kristen? Lalu yang diusir siapa? Islam. Ya kan tidak masuk akal. Ya kalian. Cobalah siapa yang tepuk tangan ketika salib Anda jadikan sebagai simbol agama? Yang tepuk tangan siapa? Yesus atau iblis? Yang tepuk tangan ketika kalian menggunakan salib sebagai simbol agama. Siapa yang senang? Ada penerusnya. Yesus atau iblis? Tapi bang, antikristus yang merasa senang kan, karena jerih payahnya dijadikan sebagai lambang agama. Sedangkan salib itu menurut kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21 nomor 22-23, salib adalah lambang kutuk orang-orang yang dikutuk Elohim. Coba Anda baca. Salib itu adalah lambang kutukan bagi orang yang dikutuk Tuhan langit dan bumi. Datang Anda mengambil salib itu sebagai simbol agama. Memuji, memuja, menyanjung salib sama dengan menyanjung, memuji penyalib Yesus. Jadi bang, kebetulan pun ya memang saya kurang sih masalah agama ini kan gitu. Jadi sama juga sih bang, ibaratnya kayak teman-teman kebanyakan sih kan ada dibilang Kristen KTP kan, Katolik KTP, Islam KTP kan bang. Mungkin saya salah satunya bang ya kan bang. Makanya saya pengen ibaratnya ya sosialisasi tentang inilah agama ya kan bang. Ya mungkin dengan cerita bang tadi ini ya mungkin saya harus bergiat lagi, harus pengen tahu juga tentang saya kan, ya kan bang? Oke. Harus nggak perlu kita perdebatkan yang begini begono. Yang intinya aku ya mudah-mudahan ada ini cerita ini tadi bisa aku ini bang makin serius lagi, pengen mengetahui ya bang ya. Oke bang, oke. Makasih ya bang ya. Iya bang, ya bang. Makasih bang Juma. Iya, salam kenal saudara. Anda diskusi dengan baik. Iya bang. Makasih. Saya turunkan bang. Iya bang. Ya. Aku teringat cerita lagi nih teman-teman. Ada seorang pimpinan saya dulu waktu saya masih kerja di bank. Waktu itu kami habis makan, terus security disuruh manggil saya, panggil Pak Nur Alim tuh, mana tahu mau makan, mau ikut makan. Jadi anak-anak Pak Somad pagi, kenapa dek? Bapak dipanggil sama waktu itu namanya inisialnya E, orang Medan. Oh, mau makan apa? Aku begitu. Mau sarapan apa bapaknya? Saya nggak sembarang makan, saya nggak makan ayam. Pagi itu nggak terlalu suka makan ayam. Aku tuh sarapannya pakai ikan dengan telur. Katanya ini pak, bapak mau makan ini apa? Menu kodok hijau. Oh maaf, sampaikan ke beliau, Pak Nur Alim tidak biasa makan kodok gitu.
Pergilah mereka makan. Begitu pulang, saya datang ke ruangan dia. Waktu itu ada proyek renovasi perbaikan gedung, beberapa gedung, dan juga ada perbaikan gardu mesin ATM. Saya waktu itu minta anak-anak untuk ketemu langsung dengan pimpinan rumah sakit, salah satu rumah sakit, untuk membicarakan tata letak mesin ATM pada saat itu. Nah, singkat cerita saya ke ruangan beliau. Ceritalah kita tentang Pak, saya minta maaf, waduh, ekstrim sekali menu makanannya, nggak biasa perut saya, nggak bisa masuk dengan makanan baru. Wah, kami kalau itu biasanya itu Pak, enak loh itu kodok, kata dia gitu. Mana kodoknya besar kayak mangkok, kata dia. Mana ada kayak mangkok? Iya, kodok yang diimpor. Oke. Singkat cerita, entah kenapa kita masuk dalam masalah penyaliban waktu itu. Sempat saya tanya, terus Bapak sebagai seorang Kristiani harus mengucapkan apa kepada yang menyalib Yesus? Terima kasih kah? Atau ucapan laknat, kutukan? Dia sementara bersih-bersihkan gigi kan waktu itu gini cara. Coba diulang pertanyaannya, Pak. Bapak harusnya berterima kasihkah kepada mereka yang telah menyalib Yesus? Atau mengatakan kutuk laknat, kurang ngajar gitu loh? Kenapa sampai dia menyalib? Dia berpikir sambil ketawa. Malah dia pukul meja sambil tertawa. Wah, pertanyaan berat ini, Bang. Saya harus jawab apa? Kalau saya bilang penjahat, kurang ngajar, saya menerima upahnya. Saya dan anak-anak saya sekarang dijamin surga. Tapi gara-gara mereka. Namun masalahnya, mereka pembunuh. Kok saya menerima hadiah keselamatan dari orang-orang yang membunuh? Gimana itu, Pak ya? Tapi di sisi lain mereka pahlawan juga bagi saya. Pahlawan juga bagi saya. Karena dia, dosa-dosa saya ditebus. Tanpa mereka menyalibkan Yesus, dosa saya tidak ditebus. Waduh, benar juga ya. Saya katakan waktu itu, apa yang benar, Pak? Enggak, maksudnya gini loh, Bang. Kalau saya mengatakan dia musuh saya, buktinya dia berjasa bagi saya. Kalau saya katakan dia kawan saya, loh, masa saya berkawan dengan pembunuh? Allahu Akbar. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah seperti itu adanya, maka tak ada lagi upaya untuk berpikir sehat selain hanya dogma saja. Ya sudahlah, Pak, aku sudah terlanjur begini, mau kayak mana lagi? Udah terlanjur Islam, ya Islam, terlanjur Kristen, ya Kristen. Tapi sempat sebelum saya tinggalkan ruangan beliau, aku bilang begini, teman-teman. Yang pasti kalau bagi saya, Pak, sebagai Muslim menelaah keadaan yang ada di agama Anda, kan Bapak kan yang memulai pertanyaan tadi. Saya katakan bahwasanya iblis itu adalah pahlawan bagi saudara. Bapak ada-ada aja. Jadi saya harus mengatakan apa? Sebenarnya juru selamat Bapak itu bukan Yesusnya. Juru selamat Bapak itu adalah dia, mereka yang menyalib Yesus. Iya kan?
Udahlah Pak, pusing saya Pak kalau begini. Nanti aja lagi kita lanjut. Jadi pimpinan saya itu sejak kejadian itu nggak berani lagi tanya-tanya tentang agama, tentang Islam. Karena orang-orang ini kan selalu merasa di atas. Mereka selalu merasa di atas. Mereka selalu merasa, wah kami ini anak Tuhan, kami ini orang dijamah Tuhan, kami ini orang yang diurapi, kami ini adalah ya anggota Kristus, kami ini adalah bait Tuhan, kami ini adalah gereja berjalan, kami ini pewaris surga, kami ini ada anak-anak Tuhan. Sehingga mereka merasa di atas dibandingkan kita umat Islam. Sedikit kita dialog dengan menggunakan telaah akal dirangkai dengan bunyi-bunyi yang ada dalam Bible, menangis darah. Wallahi, demi Allah, saya bingung Pak Nur, kata dia gitu. Pak Nur Alim, saya jadi bingung. Ini betul-betul saya bingung. Semua bilang dia musuh, dia berjasa. Saya bilang dia kawan. Masa saya berkawan dengan setan? Lah, jadi ku bilang, Anda tidak berkawan dengan setan, Pak. Tapi Anda mendapatkan hadiah dari setan. Wah, sudahlah Pak Nur Alim, udahlah, nanti aja lagi ini, pusing saya ini. Wah, mana target belum tercapai lagi, kata dia. Wallahi waktu itu, mana target belum tercapai, aduh sudahlah. Terus kawan saya itu kan lucu karena giginya itu, satu gigi itu sejempol ini besarnya, di depan itu 3-4 giginya kan. Pas saya mau keluar sudah bilang, udah Pak, aduh berhenti sudah Pak, aduh pusing saya ini. Saya harus mengatakan dia teman saya atau musuh saya ini, bingung saya. Karena ini karena apa? Saya nganggap pimpinan saya itu lucu. Kebetulan driver saya juga itu yang dipakai sama dia. Jadi saya dekat dengan bapak ini, driver saya itu memang pelawak juga kan. Jadi aku bilang gini pas keluar, disentuhnya belakangku sampai ke arah pintu. Aku bilang, bapak ini nyalinya hanya sebesar gigi bapak. Aduh, sudah kata, sudah kata dia. Ayo Pak, selamat siang, saya turun dulu. Iya katanya. Ya udah. Dibanting pintunya. Aduh. Anak-anak saya yang masih dinas sekarang masih ada di kantor. Kalau nonton ini, kalian pasti tahu cerita itu. Karena pada saat Senin pagi kan biasa saya mimpin briefing. Di situ ada CS, di situ ada branch manager, di situ ada beberapa deputi. Saya pimpin briefing pagi. Terkadang saya canda membahas itu lagi. Beliau Pak ini sikut saya. Ya, jangan bahas itu Pak. Jangan bahas itu Pak, malu Pak. Enggak, saya cuma bilang bapak ini doyan makan kodok. lucu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, sekelumit pengalaman dalam dunia kerja kaitannya diskusi lintas agama. Ada juga dulu Satpam, tapi nantilah kita cerita itu. Satpam yang pertama saya mualafkan, ada kisahnya. Gegaranya dia nonton video Ustadz Yahya Waloni, terus dibilang, aku datang kan, Jo, apain situ? Oh, maaf Pak. Apa? Padahal saya tahu dia dengar apa tadi. Apa itu? Ini Pak, ada orang gila Pak lagi khutbah. Karena saya tahu yang dia tonton itu Pak Ustadz Yahya, aku bilang, jangan-jangan kau yang gila Jo. Bapak bisa aja. Besok teman-teman datang ke ruangan saya datang. Karena security kan saya ngajar bela diri, jadi kita akrab. Datang sama aku, Jo masuk, kenapa? Kayak penting kali kok. Ada apa? Duduk.
Enggak Pak, yang kemarin Bapak bilang jangan-jangan saya yang gila. Saya lupa padahal, udah lupa. Itu sampai susah tidur Pak. Bapak bilangnya saya gila. Aku pikir mau marah. Terus kenapa? Kok saya bilang kau gila? Kan kau yang bilang Ustadzku gila. Ya itulah Pak, saya kesini. Kenapa? Kayaknya semua yang dibilang itu benar kan ini itu. Mulai masuk barang. Masuk barang teman-teman. Saya jelaskan gini-gini sampai saya audit teman-teman yang ada di Kima sini. Bukan cabang dulu, dia masih kantor kas Kima. Saya audit di situ, dia tahu saya ada di situ, dia datang. Wallahi, dia datang dengan bawa Al-Quran terjemah. Joko, kenapa ada di sini? Jo, ini kan hari libur. Kamu dinas di sini? Tidak Pak, cuman penasaran, anak-anak di cabang bilang Bapak ada di sini, jadi saya kesini. Dia membahas, seingatku itu yang dibahas itu Qul huwallahu ahad. Kemudian dia bahas tentang surah Al-Muluk. Dia pertanyakan. Baru pas mau pulang dia bilang, Pak, nggak apa-apa saya bawa ini Quran. Lah itu kan punyamu, pelajari aja. Bilang. Singkat cerita, syahadat beliau. Tapi jadi masalah besar. Di kantin kantor ribut. Istrinya ngamuk. Karena kebetulan istrinya seorang bidan kan. Datang ke kantor ngamuk. Istrinya. Saya jadi sasaran. Jadinya waktu itu saya didatangkan oleh pendeta perempuan berdialog, karena saya bilang bukan saya, sudahlah jangan ribut, bukan saya yang mengelapkan suamimu, tapi dia yang datang kepada Islam dan Islam menjamahnya. Kamu apa? Pokoknya Bapak begini kan harus tanggung jawab, anak-anak terbengkalai gara gini. Akhirnya karena saya juga kasihan, ku nasihati, Jo, kenapa tidak pulang ke rumah? Di rumah selalu makan babi. Begini. Saya sudah bilang, saya ini sudah muslim, jangan kok kasih bawa babi dulu. Makin semakin ya, kata dia gitu. Dan saya tidak mau anakku dikasih makan babi juga. Akhirnya cerai. Singkat cerita, setelah banyak riak, cerai mereka. Habis itu kawan saya itu resign. Lalu dia pindah ke Kalimantan. Beberapa tahun kemudian dia sempat nelpon, ketemu satu kali. Sebelumnya nelpon, ketemu sudah gondrong kayak yang dia sembah sebelumnya. Aku bilang, udah ganteng kau Jo sekarang, gimana ibadahmu? Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Seorang mu'alaf matanya berkaca-kaca membahas Islam. Waduh, keren. Hanya gara-gara nonton video almarhum Ustadz kita yang mulia Yahya Waluni dan mengatakan, ini Pak ada orang gila saya nonton. Terus saya nyeletuk, jangan-jangan situ yang gila. Ketawa dia. Itulah awalnya teman-teman sekalian. Oke, saya kira begitu teman-teman. Untuk sementara, besok lagi kita ketemu ya, ini sudah hampir jam 2, kita harus istirahat. Anak Batak bahas abang. Masalahnya jenuh sama dia, betul. Aku harus mendengarkan. Aku tuh orangnya kan apa ya? Mungkin orang yang suka menjiwai orang yang belajar psikolog. Ketika orang bicara, susah untuk aku mendengarkan kebohongan, kebodohan. Susah, apalagi sampai 4 menit kan satu sesi. Mendengarkan itu memuntah, mual langsung, pusing. Karena yang terlontar dari mulutnya adalah kebodohan bukan karena memang dia ini, tapi memang karena bodoh. Jadi mual aku dengarnya, benar-benar pening gitu teman-teman sekalian. Nah,
Nah, dia 4 menit ngomong ngelantur kayak gitu, pusing dengannya kan? Benar nggak? Dia ngomong apa? Dia ngomong apa katanya? Ngomong apa dia? Sudah ada gipnya atas Abang Zuma. Keren memang ini. TikTok, thank you TikTok. Marah dia aku bahas Kristen. Kalau nggak mau dibahas, lepaskan istilah-istilah Islam yang ada di kitabmu. Udah selesai. Keren kan ada love Bang Suma itu. Mantap sekali teman-teman. Oke, saya kira cukup kita sampai sini. Aku pun ngantuk teman-teman. Besok lagi insyaallah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata yang terucap dari saya keliru, ya itu dari saya sebagai manusia biasa. Terima kasih gitnya teman-teman. Suka aku tengok warnanya, warna kuning kelabu, cakep. Mantap. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, ada cerita-cerita yang saya ungkapkan mungkin nyakitin hati rekan-rekan, khususnya yang naik umat Islam. Please tolong dah, jangan membuat saya itu menderita saya kalau habis marah seperti itu kepada seorang muslim. Ya, tolong lain kali jangan naik lah, dibawa aja. Kecuali kalau memang ada hal yang penting, ada krusial. Oke teman-teman, begitu juga kalau ada yang penting tinggal DM aja di DM. Teman-teman api ada nggak di bawah? Kalau memang mau naik 5 menit, kalau nggak ada kita tutup. Minta permintaan kalau ada yang mau naik teman-teman api. Apa katanya? Polisi lihat Suma, katanya anak bata. Apa pula? Janganlah kau bawa-bawa namaku. Masalahnya kalau kau bawa-bawa namaku itu tersiksa lagi nanti kamu. Temanya polisi lihat Suma. Jangan dibawa-bawa aparat. Jangan. Aparat itu netral. Oke. Waktu kemarin saya di LP kan saya diperiksa sama aparat yang non muslim. Bapaknya baik. Salut saya sama beliau. Oke teman-teman sekalian, kepada non muslim mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dari saya, dari kebenaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidayah dari kebenaran itu. Dan kalau Anda tidak nerima apa yang saya uraikan, silakan datang di komal saya, naik ketika saya live. Jangan marah, jangan menghujat dan seterusnya. Ya, sama seperti tadi teman saya mengaku Flores, maki-maki saya habis-habisan. Sejak dia naik sampai saya turunkan, dia maki-maki bahasa yang sudah tidak pantas. Lalu dia minta alamat, dia ngancam, dia mau cincang saya, dia mau tikam saya. Lalu kemudian dia mengatakan dia bawa suku. Itu sudah melampaui batas, itu jangan dicontoh. Dia tadi itu lagi pengaruh minuman keras. Dia perlihatkan begini. Jadi saudara muslim jangan diambil hati. Sari batangku, sari sulangku, tidak usah kita ambil hati. Dia lagi minum minuman keras. Kita maklumi ya. Adapun serangan-serangannya terhadap saya itu pribadi saya ikhlaskan. Saya kembalikan kepada dia. Kalau itu bagus untuk dirinya silakan dia ngambil. Kalau tidak buang aja di laut. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi. Kita tutup ya.
Apa temanya katanya? Temanya anak Batak polisi lihat semua. Maksudnya apa? Anak Batak polisi lihat semua anak. Oh, dia teriak ke aparat polisi, lihat Bang Zuma katanya gitu. Allahu Akbar. Oh, dia minta polisi ciduk saya. Oh, iya. Dipikirnya mungkin saya ini apa boneka, tinggal diangkat gitu. Allahu Akbar. Baik, kita tutup teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tunggu antum semuanya. Saya tunggu teman-teman semua datang pada hari peringatan ya milad ketiga api di tempat kita di Bolangi. Datang teman-teman, hubungi Dinda Kores, beliau panitia yang baik, beliau sibuk sekali, aku biarkan dia sendiri. Dia udah datang dari Jakarta, datang ke Makassar, giliran dia datang, saya tinggalkan markas, dia yang ada sekarang di sana, tinggal sendiri bersama dengan kru, anak-anak yatim yang ada di sana yang kerumuni dia sekarang. Dia pusing sendiri, panitianya dia sendiri, dia yang ngatur sendiri. Tapi susah juga aku dibuat. Kenapa? Kamar ini kurang ini bang, ini yang harus diperbaiki. Kamar ini yang harus diperbaiki. Kamar ini, aduh pening juga aku dibuat si kursi. Aku tuh maunya yang ada saja, rasakan aja kan. Kita bukan mau mewah-mewahan, tapi bagus juga kan yang datang kan dari Mahkamah Agung, ada dari universitas ternama Sulawesi Selatan, dari UNAS, para guru-guru, prof datang di situ menginap kan. Bagus juga sih diperingatkan sama beliau. Tapi mudah-mudahan keburu waktunya, karena sisa berapa hari ini kan, sisa berapa hari sementara pekerjaan untuk mematangkan semua yang diminta beliau itu kayaknya butuh waktu lama. Tapi kita kerjakan yang sebisa kita aja. Yang penting bisa baring, bisa ngumpul kan teman-teman. Makanya ku sampaikan sama Kores, ya kita perbanyak tenda, kan tenda kita ada. Jadi kalau banyak teman-teman kita nginap di tenda aja, nggak apa-apa kan. Rame-rame kita tidur di situ. Kita tidur dekat panggung, pasang tenda-tenda, ada matras di dalamnya, ya sudah. Paling juga tidurnya berapa jam. Salat berjamaah, salat subuh rame-rame di alam terbuka. Mana lagi? Ya intinya di situ. Kita di alam terbuka. Saya udah minta sholat maghrib di alam terbuka, isya sholat maghrib dulu, habis itu kita kultum sampai isya sholat berjamaah lagi di situ, habis itu makan malam bersama, habis itu kita cerita kita sampai jam berapa, habis itu bangun sholat subuh berjamaah lagi, kultum sampai maghrib, kultum sampai pagi, habis itu senam jalan-jalan lihat danau Bili-Bili, itu aja ya kan, simpel kan. Jadi teman-teman yang mau silakan hadir Rumah Hobbit Bolangi, saya di sana nanti bersama dengan Dinda Kores yang aku sayangi. Ternyata dia belum tidur. Mana dia? Tadi sempat dibawa minta permintaan. Naik lagi Dinda kalau memang mau naik. Silakan naik. Saya tahu malam ini kamu tidur di kamarku pasti. Pasti kamu tidur di kamarku kan, karena kau nggak tahan tidur di bawah, kau naik di kamarku. Tahu aku. Mana beliau? Dinda Kores. Ada Bang Handi juga. Kanda, kapan ini datang? Kenapa Dinda Kores dibiarkan sendiri? Kasihan loh. Ya itu dia masalahnya, tiketnya salah format. Saya sama Pak Ketua situ Pak. Oh gitu. Gak apa-apa lah, Kores kan kuat, udah diatur dari sini. Dia sudah, saya isi baterai full itu. Oh iya. Full deh ya.
Pasti hitam karena panas sekali. Panas di atas gunung tuh. Rumput saja pada kering kayak kerupuk. Akun baruku ini Bang Juma belum apa tuh namanya? Akun asli mati semua. Sudah beda lagi nih. Oh, beda lagi. Teman-teman di follow dong ini akun baru bangkit dari hati-hati. Hati-hati nanti ada yang Tuhan kan Abang. Gak apa-apa lah kan namanya juga akun baru bangkit. Jadi banyak yang nanya di bawah. Iya. Milad api yang ketiga. Jadi 3 tahun sudah api berdiri di tengah-tengah kalian semua apologet Islam di Indonesia. Secara resmi, secara yayasan. Beliau datang. Itu diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa, di Rumah Hobbit Bolangi. Cari aja di Google Rumah Hobbit Bolangi. Yang mau datang silakan lapor ke Kores. Kores sudah full baterai, dicas sampai 2 minggu itu nggak tidur nggak masalah. Ya Kores ya, udah dicas ya. Aman? Aman cuaca res di sana? Panas ekstrim. Nggak bisa ngomong dia. Ekstrim panas sekali. Masa banyak yang kayak 10 kilo yang polo cuma segini sih. Pelita masih polo kan gratis. Biar bisa live juga aku. Di polo. Ya itu ya teman-temannya jangan lupa datang tanggal 5 September 2026 mendatang. Kurang lebih 2 pekan lagi ke depan. Kalau mau nginep kan bisa ini langsung ke Dinda Kores. Iya. Loh, Kores kok turun lagi Pi? Ada masalah sinyal di atas itu. Tapi dia sudah di kamarku dia. Di kamarku kan lumayan saya live. Ngotor-ngotorin kamar di situ. Ada aja nih anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Baik. Kores kurang sehat Pak De. Kalau Kores mas biasa. Astagfirullah, Ikhwan, Bang Andi, Pade, Gurunda, ini tuh ya apa ya, kalian tuh bener harus sayang Gurunda lah, serius. Perjuangan Gurunda live itu, Ikhwan. Ini aku baru nyobain di sini, ya Allah. Dari pagi ketemu pagi sinyalnya bosok, Ikhwan. Kan pakai Starlink di atas ini. Kan pakai Starlink. Enggak mempan. Apa ya namanya ya, nggak stabil gua ini Pak De. Aku dari 30 menit yang lalu udah mau masuk ke Gurunda, baru masuknya di 0059. Kalian udah sayang Gurunda Ikhwan, sayang. Kalau bener kalian sayang Gurunda, kalau bener kalian support dakwahnya Gurunda, ya meriahkanlah yayasan miladnya APII, yayasannya Gurunda. Kalau nggak bisa hadir ya infak lah Ikhwan gitu loh. Ini aku yang udah ke lapangan nih 2 minggu sebelum, ya Allah emang. Kok bisa gitu loh Bang Kores? Ya. Starlink saya lancar banget tuh. Ya, nanti Pade kesini Pade, Pade cobain. Ini gunung tinggi. Justru kan kudaki. Justru gunung itu aturan ini Ahi, semakin bagus lah. Saya adalah Gurunda Zumi. Beneran dia di kamar gue nakal. Anak nakal ini, anak nakal. Izin Bang Lima. Ini tahtanya yang ini aku dudukin dulu sedikit sampai milad beres enggaknya begitu. Sama siapa Dek di kamar Dek? Aku sendiri Gurunda. Ini pasukannya Gurunda baik-baik Ini banget. Starlink saya nih, tengok nih res. Nah, inilah kenapa Pak Ade dikeluarin di grup PLN gitu. Sombong-sombong mulu kerjaannya. Tuh. Bagus, 321 Mbps tuh Starlink saya. Iya, Pak Ade ini Bolangi, Pak Ade Bolangi. Atasnya ada ini enggak Ahi? Terhalang gitu? Enggak. Ada sih di atasnya nggak ada pohon, paling gunung yang pohon. Masih kurang apa ya? Kurang tiang listrik kayaknya di sini tuh Pak De. Mana ada tiang listriknya di mana-mana. Versi Starlinknya pun beda. Kalau saya kan yang Gen 3 ya.
Mungkin beda. Kalau yang punya akhi kan yang bisa goyang sendiri ya, yang bisa geser sendiri ya. Nganggur lagi fokus ini balas Pak 01 gitu. Gitu Ikhwan ya, Ukti Jule ke aku yang mau pesan kamar, pesan tiket ke 0813 3753 4473 dan aku ucapkan juga yang sudah mendapatkan yang Japri Kores untuk infak fisabilillah memeriahkan miladnya Yayasan Gurunda ini. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Untuk yang belum, silahkan sempatkan ikhwan, karena milad ini adalah momentum kemenangan setahun sekali kita di media sosial. Jadi kalau ada kesempatannya gas, karena ini akan panjang, maksudnya semua kontribusi kalian akan panjang, nyampe ke generasi-generasi berikutnya, nyampe juga ke akhirat. Insya Allah kami APII akan menjadi saksi bahwa kalian telah berkontribusi kepada perjuangan agama di media sosial ini. Itu ikhwan. Jadi gas, untuk yang mau beli tiket terutama yang di Sulawesi ke 08133753 atau yang ingin infak gas juga silakan. Oke, mantap. Alhamdulillah kamar udah laku 2, tenda 2. Jadi masih banyak kosong, ya? Rokok aman. Ini aku mikirin sinyal sampai lupa beli rokok, Bang Andi. Mikirin sinyal ini lupa beli rokok. Aku Gurunda. Aku udah pindah 3 kamar loh. Pertama kamar 1, sinyalnya kosong. Terus pindah lagi 1, sinyalnya 1 batang yang kecil kayak tai lalat. Sekarang pindah kamar Gurunda, alhamdulillah kebantu. Walaupun butuh sejam buat connect ke Gurunda. Jadi ya, itulah ikhwannya, inilah panglima kita gitu loh. Beliau tuh nggak ada curhat, nggak ada ngeluh di depan kamera tuh. Tapi ketika kalian menduduki kursinya, ketika kalian mencoba sepatunya, ya Allah, nggak kuat kalian perjuangan. Bayangin ya, ini aku aja 1 jam udah kesel begini. Apa kabar Gurunda yang live berapa kali putus-putus gitu. Tapi ya itulah Gurunda ikhwan. Itu seberapa jauh kamu Res? Gimana? Dari itu Starling berapa jauh? Ini aku di kamarnya Gurunda banget. Starlingnya di pintu ya Gurunda ya, Starlingnya. Iya, di situ. Ini di pintu ini Starlingnya. Aku dulu yang pindahin atau pindah lagi. Mungkin nanti terlalu ke-expose lagi ininya Gurunda. Kayaknya mau dipindahin lagi tuh, cari sinyal yang bagus tuh. Iya, langsung ke kantornya kalau bisa. Di kantornya aja aku diam. Enggak, digeser-geser situ. Saya follow Kores dulu ya, nanti DM gitu. Iya, yang nggak ingat nomor Kores, nggak bisa nyatet, DM aja. Aku sekarang online 24 jam untuk DM ya selama milad. Gas ikhwan. On cam dong, jangan lah. Sinyal susah suruh on cam. On cam makin banyak makan bandwidth ikhwan. Bagaimana nih yang polo-polo ini? Enggak, Mas. Polo dong. Akun baru. Aku baru bangkit. 3 tahun baru bangkit ini akun. Kenapa Bang Andi minta follow-follow lagi? Akunku yang itu nggak bisa masuk. Yang utama nggak tahu. Aduh, coba screenshot kenapa? Di situ informasinya keseringan dipakai, nggak mau masuk. Bisa Iya, 5 September. Jadi acara itu tanggal 5 September, hari Sabtu jam 9 pagi Wita, ikhwan. Untuk yang dari luar Makassar, yang dari luar Sulawesi, aku sarankan menginap supaya kalian tidak kecapean. Di Rumah Hobbit Bolangi, APII menyediakan sarana akomodasi supaya kalian tidak susah ketika memeriahkan hari kemenangan kita bersama, hari jadinya Yayasan Besutan Gurunda Apologet Islam Indonesia gitu ya ikhwan. Jadi aku sarankan menginap begitu. Yang nggak bisa menginap, ingin hadir, ingin meramaikan, silahkan tunggu di YouTube, silahkan infak begitu. Mantap. Weh, Lambe 303. Kayaknya kita akrab deh. Blokir lagi ya. Hantam. Satu pasal, 2 hantam juga loh. Aduh, hampir salah ngeblok.
Jazakallah khair yang gift. Hantam juga. Cut. Gurunda, Bang Handi, aku Pak Desu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belangi kores nyaman, belangi tuh segar tuh. Aduh, malam. Bolangi bukan cuaca, bukan wahananya yang nggak nyaman, sinyalnya loh. Iya kan, dataran tinggi kan kores. Pade turun aja lah, Pade lah. Pade rusuh, Pade. lah ya kok bisa gitu loh. Ini aja 197 ini terendah ini punya saya ini. Mbps tuh. Aneh aja sih. Mungkin akhir Jumat bayarnya agak murah itu, kurasa itu. Harusnya yang 750 sebulan. Yang udah 7,5 itu saya ambil dulu. Beli 7 juta dulu pertamanya. Tengok tuh punya saya tuh, 15. Berapa itu? 263 tuh. Bawa aja nanti ya alatnya ke sini. Iya benar, Pade bawa. Dibeli. Kalau nanti di setel ulang nanti kalau sampai sama Pak De. Tapi apa bisa kalau di tempatnya memang kayaknya medannya karena di gunung kan gitu. Iya. Ya, iya. Ini uploadnya 114. Upload. Bawa aja alat ini, nanti coba kita pakai di atas. Ya, rasakanlah. Karena kalau Starlink saya juga dibawa di kampungnya Akhi Sugi juga pasti kenceng juga di sana. Dan Gurunda ini ya live YouTube juga ya? Iya, aku live sendiri. Perjuangan. Dan makanya saat dialog itu musuh saya itu bukan cuma Oten, jaringanku juga musuhku. Bayangkan saya konsentrasi menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan Oten, tangan kiri konsentrasi di HP yang sedang kupakai live, yang tangan kiri ke kanan HP untuk ke laptopnya lagi untuk ke YouTube. Coba bayangkan itu. Dia berlapis-lapis kan, konsentrasinya terbagi-bagi. Iya. Jadi wajar Ikhwan kalau Gurunda tuh kesel, udah berlapis-lapis konsentrasi, yang naik malah muslim gitu. Lah ya diganggu pula para itu. muslim nih. Ya. Aduh, parah kalian ini. Kalau mau naik itu kami ini yang naik. Kita aja nggak mau naik. Ini kalian apalah pada naik kayak gitu tuh. Intinya sebentar lagi kita kumpul. Kayaknya besok saya ke atas deh. Oh gitu? Oh iya. siap tuh. Jangan dulu ke atas, sinyal nggak bagus. Jangan dulu. Biarlah kalau kores menderita dulu, Bang. Jangan. Aku besok ke Makassar ya. Apa Bang Andi ya? Gurunda. Sama siapa ke Makassar besok? Iya. Sama siapa ke Makassar? Jadi nanti ada temen yang kebetulan dia IO gitu kan, kesini mau ngecek tempatnya Gurunda. Abis itu aku kesana ngecek peralatannya gitu. Oke. Tapi belum tahu datangnya jam berapa. Kalau Gurunda jam berapa? Paling siang deh. Kan cuman mau tengok yang mau diperbaiki katanya. Oh iya siap. Iya. Maaf ya Gurunda ya, merepotkan nyuruh ngechat ini gitu. Maaf banget Gurunda. Bukan aku loh, manajernya si Sadli. Iya, maaf Sad kalau denger maaf Sad. demi kebahagiaan hadirin dan hadiroh. Aku tuh nggak pernah ngecek loh, nggak pernah ngecek kamar-kamar tuh nggak pernah. Oh alah. Serius, semuanya kita percayakan sama kru. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu ya krunya lah yang memang tidak sigap. Aman dulu. Tapi ini kok waktu kan kemarin malam aku ngobrol sama Ahi Lukman, paginya tuh udah gerak ininya pasukan Gurunda. Syukurlah. Begitu. Ya untuk saudaraku sekalian biasa ya, bagi saudara sekalian yang ada mawar-mawarnya di akunnya mohon dilempar
Fokus Apa ke tuh? milat dulu. Enggak, Pak. Aku kan cuma minta koin. Lupa deh. Ya, Iya, lanjut saya lah. cuma minta koin. Aku hari ini nggak ada setor, Bunda. Nggak ada setor hari ini. Kemarin ada setor, ini hari ini nggak ada setor tuh. Makanya itu saya tetap ya mengetuk hati saudaraku sekalian supaya kita meringankan beban kita, di mana kita ingin sekali mendirikan sebuah sekolah yang di dalamnya ada diberikan pelajaran kristologi ya. Jadi saya berinisiatif mengumpulkan koin ya. Dari koin yang saya terima itu semuanya saya infakkan untuk pembangunan sekolah. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai insya Allah ya. Jadi seluruh pendapatan saya di TikTok semuanya saya infakkan untuk pembangunan sekolah. Begitu saudara-saudaraku, saya harap Anda bisa percaya dan insya Allah saya amanah. Dipersilahkan dilempar-lemparkan mawarnya kepada saya, silakan. Hari ini nggak ada setor, Bunda. Sedih kali aku nggak ada setor hari ini. Insya Allah hari Jumat atau Sabtu aku naik ya, Kores ke Belang. Iya. Mantap Jumat, itu. Guru ada Jumat. Mantap jadi rame. Iya Bun, gas. Itu kolam ikannya masih ada itu, Ahi? Kemarau, mati ikan semua, nggak ada hidup. Ya Allah. Itu, wih, serem. Itu udah dikasih filter gitu. Ikannya? Kolamnya supaya airnya tetap jernih kan harus ada filter itu, ada chambernya. Belum sih, belum. Oh, bikinkan chamber paling enggak itu 4 lubang itu. Nanti insya Allah jernih terus airnya, Hi. Iya. Sementara cari tukang lagi nih, iya. Bunda Gemini hari Jumat. Ada Bunda Gemini di bawah. Ya, inilah aku langsung nanti ketika Bunda Gemini Bunda Rama di ini aku langsung aku brief soal catering sama Regis ya. Iya Bang. Yang itu juga ya, yang rombongan dari Unhas itu apa ya, dia mau Yang aku saranin ke Bunda, kirimin ke beliau gitu loh. Nanti kan ada balasannya. Nanti di situ kita iniin, kita obrolin, enaknya gimana gitu, Bun. Oh iya betul. Betul. Aku bagi besok. Jadi teman-teman saudaraku yang berada di seputaran Makassar, Goa Takalar, Maros, Pangkep, boleh merapat ya tanggal 5 September di Bolangi, tempat wisata Gurunda, wisata Hobbit Bolangi. Ada kok di Maps. Kalau kalian tahu Cimory, dekat dari Cimory ya, di ini Lesehan Bilik-Bilik. Kalau lewat Jalan Malino udah dapat Lesehan Bilik-Bilik, belok kiri ada masjid tuh di pinggir jalan tuh, nggak jauh dari situ, belok kiri masuk sampai Cimory. Ini ada yang nanya nih, Medan kapan? Medan tahun depan insya Allah kita rayakan API, ulang tahun API di Medan tahun depan ya insya Allah ya. API Medan siap-siap aja. Enggak, tahun depan Bali. Bali nggak ada apinya di sana. Loh, Bali itu ketemu tengah semua. Mujahid api itu ketemu tengah, yang di timur sama di barat. Sama aja, Res. Saya ke Bali sama ke Makassar sama aja ongkosnya. Iya, ketemu tengah aja. Tapi kalau Medan juga nggak ada masalah, Des. Iya, bagus di Medan lah. Kita goyang Medan, noten biar ketar-ketir gitu loh. Sekali-kali kita masuk ke markas mereka kan, kita rayakan api di sana. Medan yang masih Muslim lah, Pak De. 50-50. 60 kita. Iya. Iya, 60 kita banyak. Iya, Muslim 60 di sana.
Itu kemarin udah saya kontak itu Bang Faruk. Siap-siap ya Bang Faruk ya, saya bilang. Siapa tahu tahun depan di Medan, saya bilang gitu. di Cuma Jakarta kalau Medan serahin DPW aja yang ngurus. Ya DPW lah kita apakan. Aku nggak ini ya. Kita kerjakan. Kalau nggak Riau juga bisa. Tahun depan semoga lah kita masih tetap bertahan sampai tahun depan ya. Amin, Kita lestari lah sampai anak cucu. Iya, tetap solid. Nah, semua itu tergantung kesolidan di antara kita. Insya Allah kita akan solid ya. Berjuang untuk agama ini kita insya Allah solid. Pak D, izin, ada yang bertanya di bawah ya. Wisata apa namanya Bunda? Wisata Hobbit Bolangi. Udah ada pintu gerbangnya tuh. Pokoknya nggak jauh dari Cimuri ya. Cari di maps. Rumah wisata Rumah Hobbit Bolangi. Saya harap api ini bisa langgeng ya kan, seperti pendirinya kan. Pendirinya itu sudah bersama berapa? 26 tahun 16 tahun ya ya kita ya bersama ya. Kayak Bentar, gitulah, solid gitu loh. Pak D, ada yang DM Pak D katanya nih. Assalamualaikum. Saya sudah DM Pak D, Ustaz Sugi, Gurunda, Apa tapi itu? nggak direspon. Apa Bang Wong Lor Sungai? Kita ini nggak pernah lihat DM ya, itulah sayangnya itu. Coba multi Bang, multi naik coba. Mungkin ada yang penting. Coba Bang saya itu. lihat ya, apa DM-nya pakai HP yang satu tuh. Aktivitas asisten mengundang Anda, membagikan, mengundang Anda. Mana ada DM mengundang, ucapkan selamat. Kok bohong lagi? Bolangi. Saudara siapa ini? Assalamualaikum. Jadi tempat wisatanya itu kalau mana ya? Bentar, tak tunjukkan ya. Polres tuh bisa tunjukkan. Gelap dong. Kok gelap? Gimana Bunda? Tadi nyanyi-nyanyi itu sama siapa, Res? Tadi. Kapan itu nyanyi-nyanyi itu? Oh, kemarin sama adiknya Gurunda, Akhi Lukman. Oh, Bang Lukman. Iya, nanyain Pak D juga sama Akang. Akang mau dibeliin celana katanya karena nggak pernah pakai Tapi celana keren. di Bolangi. Ini Akang itu tanggal 30 katanya udah berangkat, Akang. Mak, udah ini tiket emang. Iya katanya disuruh sama guru datang cepat ke situ, temenin kamu. Tanggal 30 kata dia tadi. Ya, nggak tahu tuh udah itu. Dia baru maunya itu tiketnya belum di reschedule. Oh. Emang bisa di reschedule, Bang Kores? Bisa tuh. Bisa. Ada yang gratis, ada yang nambah biaya biasanya. Dicoba aja. Opsinya ada kok. Tambah sedikit. Ada juga enggak. Yang penting cepet. Jangan karena udah mau berangkat besok baru di ini itu besar biayanya. Coba Itu sebelum kira-kira pulangnya itu kapan itu pulang? Kalau aku tanggal 4 pulang. Tanggal 4. Ada aja kau. Capek. Tanggal 7 lah ya. 7. Biar nggak berubah lagi. 7 sore Pak De. Ya, aku 7 sore jam 8 malam itu. Apa sih? 7 sore. Tanggal 7 sore. Iya, tanggal 7 sore tapi jam 8 malam. berarti malamnya. Gimana sih? Udah cocok itu malam-malam. 7 sore tapi malam. Bukan sore, malam dia berangkat pesawat. Malam jam 8. Tapi nanti berangkatnya bareng Bang Kores juga gitu maksudnya. Misalnya berangkat Iya, soalnya jam si 4 kita. Akang sama Bang Hani juga kebetulan setengah 4. Aku setengah 4 take off-nya berarti pada duhur udah sebelum duhur malah. Oh.
Saya pilih yang jam 8 malam itu karena nanti dia nyampe Rio jam 8 pagi. Oh ya wis. Nah gitu. Itu yang paling murah itu yang ku pilih itu. Jangan di DM ya teman-teman, banyak DM katanya. Itu nomor WA aku itu di bawah ya, 0895 280 90 792. Tuh. Kalau DM itu apa? Karena kita banyak akun ya teman-teman. Kadang ganti akun nggak kebaca. Ya udah masuk Selasa. Itu kenapa gelap? Kan ada lampu, Kores. Ada live YouTube-nya masih live. Udah dimatiin, Pak deh. Udah aku matiin, udah nggak ada debat. Yuk, ya udah Ikhwan, itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Kalau kalian sayang dan support Gurunda sebagaimana kita yang di pusat, support miladnya Yayasan Gurunda APII gitu. Baik dengan hadir, jangan lupa beli HTM-nya, atau dengan infak fisabilillah, karena miladnya APII adalah simbol dari kemenangan Islam di media sosial. Untuk yang mau infak atau beli tiketnya atau akomodasi, silahkan DM Kores. Kalau DM susah, silahkan chat di 0813 3753 4473. Itu Ikhwannya. HTM tanpa menginap cuma 100.000, sudah dapat makan dan juga snack. Wih, ada penyepong encus di bawah. Woi, penyepong encus, sedih ya? Kalian gak bisa bikin acara. Gimana mau bikin acara? Ngumpulin duit buat bencana NTT aja dikorupsi itu berasnya. Tuh. Biar Zuma cepet beli rumah. Bang Zuma itu malah jualin rumah. Gimana sih lo? Rumahnya udah banyak, Gurunda. Gini ya perbedaannya ya. Perbedaannya apologet muslim dengan para penyepong-penyepong encus, perbedaannya begini. Di muslim, orang-orang menengah ke atas itu ada yang menjadi apologet. Sudah salah satunya contohnya Gurunda. Kalau kalian semua para penyepong encus ya, orang-orang miskin, menengah ke bawah sampai ke kuburan gitu. Kasih gua yang kaya siapa? Kasih gua yang kaya. Siapa yang kaya penyepong encus siapa? Edis, miskin. Anak Batak miskin dia. Utangnya 150 juta minta dibayarin. Siapa lagi? Tanpa Ragi, miskin. Siapa lagi? Siapa? RK. Edwin, miskin. Siapa? Agatha, lagi miskin. gembel. Miskin semua. Miskin. Ya, jadi itu perbedaannya. Jangan sakit hati, ini kenyataan, Bre. Oke, kelah Gurunda, itu aja yang bisa aku sampaikan. Gurunda, Tafadhol silakan istirahat. Siapa? MP juga miskin dia, nggak laku dia. Kacamatanya juga anjir, nggak punya dia Reben, itu kacamata Shopee semua. Kores, apalagi tuh ya yang mereka yang naik diskusi ke Komal Gurunda kan, rumahnya kesian, nggak pakai baju lah, rumahnya juga berantakan. Orang lain ya, di muslim itu seng itu buat atap warung, kalian seng jadi tembok, tahu nggak Tritung? Pahami itu. Saya atapnya panel surya, saya atapnya panel surya. Panel surya. Pade ini OKB, orang kaya baru Pade. Ya wes, itu aja Ikhwan yang bisa aku sampaikan. Mari kita tutup supaya Gurunda cepat istirahat. Kalian ingat curhat Gurunda kemarin gitu. Anak-anaknya marah kalau Gurunda live-nya kelamaan. Yuk, gas Gurunda. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan yang bisa bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak keren atapnya aja panel surya. Mau tutup Ahi? Iya, saya malah rencana tadi udah mau tidur. Tutup lah. Iya, kurang tidur kayak dulu. Ya teman-teman sekalian, terima kasih telah bersama kita dari tadi sampai sekarang ya. Terima kasih atas semua kunjungan yang ada. Kalian sudah menghibur kita sini. Belum pendekar-pendekar saya keluar dari kamar, kita tutup ya. Besok kita jumpa lagi insyaallah. Sampai ketemu di Mula 3. akan banyak lagi ucapan-ucapan dari teman-teman kita punya artis dan perfilman ya. Insyaallah terbanyak yang memberikan ucapan dari beliau. Terima kasih teman-teman, para pengurus, yang teman-teman saya, para pejuang yang luar biasa yang saya cintai dan saya sayangi. Nah, di ada Bunda Rahma, cara saya menyayangi kalian karena Allah. Dan kita semuanya sehat dan
Kita tutup subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita, jayalah api kita. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar.